Berdesir, 3 tentakel es melilit tubuh makhluk perunggu itu. Ia menggeram pelan, cakarnya menari-nari, dan kepingan salju beterbangan di mana-mana. Dalam sekejap mata, bekas-bekas muncul di tentakelnya. Kehancuran itu pasti tak akan bertahan lebih dari 5 detik. Cahaya bilah bulan tiba-tiba meningkat, dan auranya sedingin bintang. Mencicit, mencicit, mencicit. Sinar energi pedang dingin menembus baju besi perunggu binatang perunggu itu, tetapi tampaknya tidak fatal. Binatang itu meraung dan melepaskan diri dari cengkeraman tentakel dingin. Cakar tajamnya merobek udara, tetapi kecepatannya jauh lebih lambat. Yue Blade menggunakan kombinasi 5 gaya untuk menangkisnya dengan cepat. Dalam sekejap, saya juga menemukan misterinya. Kekuatan spiritual dingin di udara telah mengembun menjadi uap air, dan mengembun menjadi es dan salju di celah-celah di antara tubuh binatang perunggu itu. Akibatnya, pergerakan binatang perunggu itu secara alami terpengaruh. Setelah kecepatannya dikurangi, akan lebih mudah untuk mengatasinya. Ia menghindar dan menyerang berulang kali, dan tak lama kemudian tubuh binatang perunggu itu dipenuhi bekas pedang dengan kedalaman yang bervariasi. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, ia meraung, dan tubuhnya hancur menjadi awan kabut dan lenyap. Sosok semerah darah muncul di hadapanku. Itu adalah roh senjata Killing Hai. Ia tampak agak tua, dengan tatapan tajam di matanya. Ia berkata, level pertama, lulus. Sekarang kau bisa memilih untuk langsung ke level kedua, atau beristirahat sejenak sebelum melanjutkan tantangan. Pergi ke lantai 2. Saya menegaskan bahwa bagaimanapun juga, saya hampir tidak mengalami kerugian besar, jadi saya akan meneruskan tantangan ini selama saya bisa. Roh senjata itu melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan bersinar terang. Tiba-tiba, tubuhku terasa seperti melayang di udara, lalu jatuh. Dalam sekejap mata, ia mendarat di lantai 2. Saat roh senjata itu menghilang, kabut kembali memenuhi bagian depan. Dalam sekejap, 2 aura kuat muncul dalam kabut di depan mataku, tetapi kali ini bukan roh jahat, melainkan kehidupan murni yang memurnikan senjata. Kabut belum juga menghilang ketika tiba-tiba terdengar 2 kali suara Swiss, dan 2 tombak bermata tajam berkilau melesat keluar dari kabut. Aku berlari mundur, menghindari 1 tombak tetapi tak mampu menghindari tombak lainnya. Aku hanya bisa menggunakan pedang bulanku untuk menangkisnya. Sebuah dentang membuat darahku berdesir. Tombak itu menangkis, tetapi aku juga terdorong ke dinding batu oleh kekuatan yang luar biasa besarnya. Dari mana datangnya kekuatan yang luar biasa dahsyat ini? Kekuatan fisikku sudah mendekati 3000 jin, dan dengan kekuatan 2 Gletser, aku ditempa dengan fisik setidaknya 5000 jin. Dan kekuatan tombak besi itu pasti telah melampaui 8000 jin. Sungguh mengerikan. Kabut menghilang, dan 2 penjaga berbaju besi, tubuh mereka memancarkan kilau baja, melangkah keluar. Gerakan mereka luar biasa halus, seperti para master. Salah satu dari mereka bahkan tertawa sinis, kau lihat itu, Iron Man. Orang ini benar-benar menangkis serangan kita tanpa memuntahkan darah. Cek, sudah lama sekali kita tidak bertemu dengan master seperti dia. Kita pasti bersenang-senang dengannya kali ini. Baiklah, mari bermain. Manusia besi yang lain juga tertawa, dan tiba-tiba ia berdiri di dinding batu, seolah berjalan di tanah datar, lalu berlari cepat dengan ekspresi bingung. Ia mengangkat tangannya dan mencabut tombak besi di belakangnya, menegakkan tubuhnya, mengerahkan tenaga dari pinggangnya, dan tiba-tiba melemparkannya. Aduh, terjadi lagi. Metode serangan mereka sederhana, namun mengerikan. Tombak-tombak besi itu menembus ruang, bahkan membawa gelombang udara, dan langsung mengenai wajahku. Aku buru-buru mengayunkan pedangku untuk membelah mereka, dan lenganku mati rasa karena syok. Di saat yang sama, bahuku berdebum. Aku lengah, dan Moonblade Armorku menangkis serangan itu secara langsung, tetapi Stone Skinku sudah hancur. Basmi satu dulu. Aku meraung pelan dan meningkatkan kecepatanku hingga ekstrim, terbang menuju salah satu dari mereka, dengan pedang panjangku di udara, dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya berhamburan dalam sekejap, tetapi manusia besi ini tampaknya tidak takut mati. Tombak besi lain melesat ke arahnya, dan ia pun segera mundur. Aku mengangkat lenganku secara horizontal untuk menjatuhkan tombak besi itu, dan tubuh emasku bersinar terang, lalu aku menyusulnya dan menyerangnya dengan pedang. Ledakan, manusia besi itu terdorong mundur, tetapi hanya ada bekas pedang sepanjang 1 inci di bahunya. Belum lagi fatal, dia bahkan tidak terluka. Sebaliknya, saya tiba-tiba terkena tombak dari belakang, dan kemudian tinju manusia besi lainnya mendarat di punggung saya. Saya memuntahkan seteguk darah. Tidak ada yang menyangka saya akan memuntahkan darah secepat itu. Tidak, jika aku fokus pada satu hal dan mengabaikan yang lain, kedua manusia besi ini bekerja sama dengan sangat baik. Jika aku tidak membasmi salah satu dari mereka, mereka pasti akan kelelahan sampai mati. Ia tiba-tiba berbalik dan energi pedang melesat, tetapi meleset. Kecepatan manusia besi itu bahkan tidak kalah dengan kecepatan binatang perunggu di tingkat pertama.
Gunakan jurus pamungkasmu. Lagi pula, ini pertarungan di dalam roh senjata, jadi orang luar tidak bisa melihatnya. Bahkan jika aku menggunakan jurus pamungkasku, itu tidak akan menarik perhatian siapapun. Namun, meskipun tebasan galaksi jiwa es kuat, tidak mudah menggunakan jurus pamungkas ini untuk membasmi dengan satu pukulan. Setidaknya kau harus memastikan pukulan ini mengenai lawan, kalau tidak, sekuat apapun, itu akan sia-sia. Saya terus berlari, menghindari tombak dan mencari peluang. Armor pedang bulan telah hancur berkeping-keping dan hampir tak dapat bertahan. Saat itu, kedua manusia besi tampak sangat bersemangat dan mulai berbicara. Iron Man, kau lihat itu. Dia hampir mati. Hahaha, aku melihatnya. Meskipun orang ini sangat kuat, dia tetap bukan tandingan kita. Lagi pula, kita adalah Raja Kong kecil Killing Hai. Hahaha. Nak, akui kekalahanmu, kami tidak ingin membasmimu. Ya, akui kekalahanmu dan akui kami sebagai kakakmu, atau kami akan membasmimu. Ekspresi kedua manusia besi itu berangsur-angsur menjadi ganas, serangan tombak besi mereka menjadi semakin ganas, dan mereka menjadi semakin berani, bahkan berani mendekati saya dalam jarak 10 meter dan melemparkan tombak besi mereka. Aku tak bisa menahan tawa diam-diam. Makhluk pemurni senjata tetaplah makhluk pemurni senjata. Meskipun mereka memiliki tingkat kecerdasan tertentu, mereka jauh lebih rendah daripada praktisi spiritual manusia. Dalam radius 10 meter, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Sikat. Tepat saat salah satu manusia besi melemparkan tombak besinya, aku tiba-tiba menginjak tanah dan muncul di hadapannya. Kekuatan spiritual es di udara di sekitarnya melonjak liar, dan tentakel es muncul dan melilit tubuhnya. Kemudian, aliran udara di sekitarnya menjadi kacau, dan ruang terdistorsi. Jiwa-jiwa es yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar dan berubah menjadi bintang-bintang yang mengalir ke bilah pedangku. Sebuah kekuatan misterius yang menghancurkan segalanya menyapu. Tebasan galaksi jiwa es. Ledakan. Manusia besi itu hancur berkeping-keping, dan dia beserta tentakel es menjadi korban kekuatan penghancur. Kau benar-benar membasmi saudaraku, King Kong. Aku akan melawanmu sampai mati. Manusia besi yang lain kehilangan ketenangannya dan menusuk ke depan dengan tombak besinya yang terangkat dengan kecepatan yang sangat cepat. Aku tersenyum tipis, dan tebasan sungai bintang jiwa es kedua mengembun di pedang panjang itu. Momentumnya meledak, dan ruang di sekitarnya terdistorsi sepenuhnya, seperti sungai yang meliuk-liuk oleh jeram. Bintang-bintang jiwa es pada bilah pedang berputar seperti langit berbintang. Kekuatan penghancur meletus di ruang rahasia untuk kedua kalinya, dan seketika manusia besi kedua berubah menjadi debu dan lenyap sepenuhnya. Lipatan-lipatan yang terpilin di udara berangsur-angsur menghilang, darah mengalir deras, dan roh tua itu muncul lagi dengan suara dingin. Kamu telah lulus ujian Killing Hai tingkat kedua. Apakah kamu ingin langsung menantang tingkat ketiga, atau kamu ingin berhenti sejenak dan beristirahat sebelum menantang tingkat ketiga? Aku sudah terluka, dan kekuatan tempurku kurang dari 70%. Tapi menyerah begitu saja agak tidak masuk akal. Setidaknya aku ingin melihat seperti apa lawan-lawanku di lantai 3, lalu memulihkan diri sebelum menantang mereka lagi. Jadi aku mengangguk dan berkata, "Senior, tolong bawa aku ke lantai 3. Roh senjata itu mengangguk lalu menghilang. Tubuhku kembali melayang ke udara dan segera mendarat di ruang ketiga. Suasana menjadi lebih serius dan hikmat. Dinding-dinding batu dipenuhi mural, tetapi aku tak berniat mengamati mural-mural itu saat itu. Kabut membubung di hadapanku, dan ada pancaran api di dalamnya. Di saat yang sama, aura yang membuatku sangat jijik muncul. Itu adalah kekuatan spiritual api yang sangat murni. Setelah kabut menghilang, 3 sosok yang hampir transparan berdiri di sana. Mereka tampak seperti lelaki tua bungkuk berjubah merah tua dan memegang sebatang kayu pinus, dengan api di ujung tongkatnya. Apa ini? Aku mengerutkan kening. Salah satu lelaki tua itu tersenyum, wajahnya yang hampir transparan tampak menjulang di udara. Ia berkata sambil tersenyum, "Nak, kami adalah para penguji dan pembawa pesan kekosongan api yang menjaga tingkat ketiga 7 Ling Hai. Selama kau mengalahkan kami, kau bisa melanjutkan ke tingkat berikutnya untuk melanjutkan tantangan. Namun, sepertinya kau terluka. Apa kau ingin melanjutkan tantangan ini? Jika kau memaksakan diri, kau akan mati." Melanjutkan. Suaraku tenang, pedang di tanganku sedikit bergetar, dan tiba-tiba kekuatan spiritual di bawah kakiku meledak, melesat menuju salah satu dari 3 utusan Void Api yang berdiri dalam bentuk segitiga dengan kecepatan yang sangat tinggi. Cahaya pedang itu menembus rintangan dan jatuh lurus ke bawah. Ledakan. Akibatnya, pedang bulan menghantam lapisan penghalang api, menyebabkan lenganku mati rasa. Kemudian tongkat pinus milik utusan kekosongan api tiba-tiba terangkat, dan api yang tak berujung tiba-tiba menyapu dari tanah, langsung meledakkanku. Tenggorokanku terasa manis dan aku memuntahkan seteguk darah lagi. Untungnya,
Baju tempur pedang bulan telah pulih sepenuhnya, jika tidak, hantaman api ini mungkin akan berakibat fatal. Penghalang api itu pasti telah dipadatkan oleh para Void Messenger. Api yang mereka lepaskan sungguh unik, membakar dengan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah rerun dewa roh pun terbakar. Terlebih lagi, ketiga Flame Void Messenger itu tampak menyatu. Dari sudut manapun aku menyerang, dampak api mereka selalu saling terkait. Ini adalah situasi yang sulit. Saya menggertakkan gigi dan mencoba lagi. Sikat, sosok itu tiba-tiba menghilang di udara, kecepatan gerak kaki Yanyun meningkat hingga ekstrim, dan tiba-tiba sosok itu muncul di udara, pedang panjang itu meledak, dan serangkaian spiral jiwa es menari-nari, dan langsung meledakkan gerakan fatal di udara tebasan galaksi jiwa es. Ledakan, api dan es saling bertabrakan, dan ketiga utusan Flame Void, seolah-olah telah meramalkan masa depan, secara bersamaan melepaskan serangan api, tetapi serangan api itu dihancurkan secara paksa oleh tebasan galaksi jiwa es. Namun, lapisan dinding pelindung api berikutnya secara paksa menghancurkan jurus pamungkasku, dan aku mundur dengan darah menyembur keluar, terhuyung-huyung, dan terduduk di tanah. Haha, kau lumayan juga, nak. Apa itu jurus pamungkas tingkat Jingwu? Cek-cek, praktisi spiritual generasi selanjutnya memang hebat. Mereka bahkan sudah menguasai jurus pamungkas di usia semuda itu. Masa depanmu tak terbatas. Tapi, kalau kau mau menantang Qi Linghai dan mengalahkan kami bertiga, kau masih jauh. Kembalilah dan berlatihlah dengan giat. Aku mengangguk dan berkata pada roh dalam kehampaan, menyerahlah sekarang dan tantang dirimu lain kali. Sebuah kekuatan spiritual yang dahsyat menyelimutiku, dan aku meninggalkan Qi Linghai. Berbalik, aku melihat Su Yan, kakinya berlumuran darah, terlatih-tatih menuju pintu. Sedangkan Li Zhengli, ia sudah memasak sepanci sup teratai salju. Senyum tersungging di wajahnya. Kalau kau tidak ingin cedera permanen, kemarilah dan makanlah supnya. Dua makhluk kecil itu luar biasa. Mereka sudah mencapai tingkat ketiga di hari pertama mereka. Setelah meminum sup penyembuh, ia membantu Su Yan kembali ke pondok Suais. Cederanya tidak terlalu serius, tetapi kecil kemungkinannya ia bisa terus menantang Qi Linghai. Ia harus merencanakan dengan matang bagaimana mengalahkan ketiga utusan kekosongan api, jika tidak, tak ada gunanya mencoba lagi. Saat senja, cahaya matahari terbenam menyinari Gunung Moyan, berubah menjadi berkas cahaya keemasan yang membentang melintasi hutan dan tepi air di sekitar pondok air. Ada koridor kayu di sebelah pondok dengan dua kursi pinus di atasnya. Su Yan dan saya duduk di sana, satu di setiap sisi, mengamati ikan-ikan di air yang menyemburkan gelembung-gelembung di kejauhan sambil mengobrol tentang Qi Linghai. Api milik utusan kekosongan api tidak berasal dari kekuatan spiritual api biasa, melainkan api yang lebih dalam yang dihasilkan oleh pemahaman aturan. Medan tarian naga api 9 surga milikku sama sekali tidak mampu menahannya. Api itu terbakar dalam waktu kurang dari 2 menit. Terlebih lagi, setiap kali mereka menyerang, mereka selalu dapat memprediksi masa depan dan memblokir semua kemungkinan arah serangan dengan api. Su Yan tampak tak berdaya. Aku mengingat detail tantangan itu dalam pikiranku dan mengerutkan kening. Rasanya aku bisa meramal masa depan. Aku mencoba menerobos beberapa kali, tetapi gagal. Aku harus menggunakan jurus pamungkasku untuk memaksa masuk ke lingkaran dalam, tetapi aku terhalang oleh penghalang api dan terluka. Ada dinding pelindung di dalam. Su Yan terkejut. Aku mengangguk dan berkata, penghalang api ini sangat tebal, dan sulit ditembus oleh serangan biasa. Namun, aku yakin, setebal apapun penghalang api itu, pasti ada semacam energi yang menopangnya. Selama kita menghabiskan lapisan penghalang api ini dan kemudian menggunakan serangan yang kuat, bukan tidak mungkin kita bisa membasmi 3 Void Messenger sekaligus. Mata Su Yan berkaca-kaca. Ya, dari awal hingga akhir tantangan, ketiga utusan Flame Void tidak bergerak. Sebenarnya, kekuatan masing-masing mereka tidak terlalu kuat, bahkan kalah dari Iron Man di level kedua. Namun, formasi segitiga yang mereka bentuk sangat kuat, dan dapat memberikan pertahanan yang hampir menyeluruh. Jika kita bisa menembus formasi segitiga ini, kita mungkin bisa menyelesaikan masalah di level ketiga. Gunakan metode serangan jarak jauh, ya, gunakan metode serangan jarak jauh. Aku menepuk pahaku dan berkata, kenapa aku tidak terpikir saat itu? Aku bisa saja menggunakan busur Yan Huang untuk menembus penghalang api mereka, lalu menerobos masuk, mengganggu perlindungan bersama ketiga Void Messenger, dan menang. Xiao Yan, kau juga, bukankah kau belajar jari Yanyang dari Suster Suanyin? Bagaimana kabarmu? Su Yan tersipu. Aku baru saja mempelajari dasar-dasarnya. Aku khawatir daya ledak jari matahari api yang kupelajari tidak cukup untuk menembus lapisan penghalang api itu. Kalau begitu, teruslah menguasainya. Tujuan kita menantang Qi Linghai adalah untuk meningkatkan kultivasi kita. Aku sudah berlatih busur Yan Huang sejak tadi malam.
Aku tidak akan menantangnya sampai aku menguasai tingkat kelima busur Yan Huang, panah penembak matahari. Tak lama kemudian, suara Yu Chanzi terdengar dari luar Yixuan. Suyan, aku membawakan makan malam kalian. Ada di luar. Keluarlah dan makanlah saat kalian punya waktu. Terima kasih, kakak senior Chanzi. Saya duduk di ruangan merenungkan misteri busur Yan Huang. Setelah sekian lama, saya keluar untuk makan, menyisakan setengahnya untuk Suyan. Namun, makanan yang disediakan Sekte Moyan hanyalah bubur, 3 bakpao, dan sepiring acar. Makanannya terlalu lusuh dan sama sekali tidak ada keramahan. Tapi mungkin begitulah sekte besar, dengan makanan sederhana dan kultivasi yang tenang, yang bukan masalah besar. 5 hari berlalu dalam sekejap mata, dan saya akhirnya mendapat gambaran tentang Sun Shooting Arrow. Terjadi kekacauan di rerun dewa spiritual, dengan gumpalan es melayang di udara, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dalam sekejap mata, gumpalan es tersebut mengembun sedikit demi sedikit menjadi panah kristal es yang menyilaukan. Inilah busur penembak matahari. Komposisi energinya adalah kekuatan spiritual es, membawa kekuatan es yang tak tertandingi luas dan dalam. Yang disebut menembak matahari, jika tidak ada es yang kuat untuk mendinginkan, aku khawatir aku tidak bisa menembak matahari. Aku diam-diam senang. Menggunakan busur penembak matahari untuk menghadapi ketiga utusan Void Api memang tepat. Busur itu benar-benar menahan atribut mereka. Prosesnya perlahan-lahan, dan aku dengan lembut menutupkan telapak tanganku dan dengan tegas menarik busur Yan Huang emas itu. Tiba-tiba, gumpalan udara dingin menyerbu tubuhku dari Lingsu, lalu mulai mengembun di tali busur. Tepat ketika aku hendak menyelesaikannya, kekuatan dingin itu tiba-tiba menghilang, dan aku gagal. Dia mengerutkan kening dan merenung, mengapa itu gagal? Setelah kupikir-pikir lagi, mungkin aku terlalu tidak sabar. Kekuatan es itu mengembun seperti benang sutra yang terkelupas dari bawang, tapi aku tak bisa tidak sabar, jadi aku mencoba lagi. Kali ini berjalan sangat mulus. Sebuah anak panah utuh yang memancar dari matahari muncul di depan mataku, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Aliran udara es putih berputar-putar. Meskipun tidak melesat keluar, ia membuat orang-orang merasa takjub. Ia menyebar, tetapi kekuatannya yang padat masih belum cukup. Level ini hanyalah keberhasilan kecil dari panah penembak matahari, dan kekuatannya hanya sebanding dengan keberhasilan besar panah pengguncang langit level 4. Saya khawatir itu tidak cukup untuk mengalahkan dinding pelindung api dari 3 utusan kekosongan api. Ia harus terus berlatih. Ia harus terus mundur sampai ia menguasai panah penembak matahari ini, jika tidak, tidak ada gunanya keluar. Pada saat ini, suara angin mencapai telinganya, dan pencerahan merasuk ke dalam lubang-lubang spiritualnya. Ia bahkan dapat mendengar suara-suara dari jarak ratusan meter. Di tepi pantai yang jauh dari gubuk air, ia seakan mendengar suara Yu Chanzi, dan itu adalah dirinya yang sedang berdebat dengan beberapa murid langsung dan murid batin lainnya. Memang benar Bu Yixuan membasmi paman keduaku. Orang seperti itu tidak layak tinggal di Sekte Moyan untuk berlatih. Biarlah orang-orang di dapur yang menyiapkan makanan dan minuman untuk mereka. Bermimpilah, Yu Chanzi, berhentilah mencampuri urusan orang lain. Yang berbicara adalah Mo Linzang. Benar sekali, kakak senior Yu, kenapa kau harus memberikan makananmu kepada mereka? Kenapa? Tanya murid lainnya. Suara Yu Chanzi sedikit bergetar. Lagi pula, mereka tamu. Guru memerintahkan saya untuk menjaga mereka dengan baik sebelum beliau pergi mengasingkan diri. Dapur Anda memang mudah menahan makanan mereka, tetapi sekarang Anda menggabungkan 3 kali makan menjadi 1, dan hanya memberi mereka makanan sederhana. Bagaimana mereka bisa bercocok tanam? Lagi pula, masalah paman kedua guru diputuskan oleh Tanah Suci. Anda seharusnya tidak melampiaskan amarah Anda pada Bu Yixuan dan Suyan. Yu Chanzi, dasar pengkhianat. Guru benar sekali mengeluarkanmu dari sekte. Mo Linzang tak kuasa menahan diri untuk mengutuk, bagaimana mungkin orang sepertimu layak menjadi murid sekte Moyanku. Kalau kau tak mau makan, ya sudahlah. Tak masalah, aku akan membuatmu kelaparan saja. Adik Linzang, ketika aku pertama kali menjadi murid langsungmu, sikapmu terhadapku benar-benar berbeda. Dulu, kau selalu memanggilku kakak senior Yu. Sekarang setelah aku jatuh dari kekuasaan, kau terus memanggilku Chanzi Yu. Sungguh konyol seorang penjahat plin-plan sepertimu bisa menjadi jenius. Apakah kamu cukup layak untuk menjadi kakak seniorku, Mo Linzang? Aku penasaran, apa kamu cuma cari masalah? Saat dia bicara, suara tinju mendarat di tubuhnya terdengar, diikuti erangan kesakitan Yu Chanzi. Aku mengerutkan kening dan tak tahan lagi. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan orang itu menghilang dari gubuk. Di tanah lapang di tengah hutan, cahaya bulan bersinar. Yu Chanzi jatuh ke tanah, memegangi kepalanya, sementara 4 atau 5 murid inti memukul dan menendangnya, masing-masing dengan wajah penuh permusuhan, tanpa mempedulikan persahabatan antar murid.
Aku tak berkata apa-apa, kekuatan teknik napas naga datang, dan tiba-tiba aku menamparnya dengan telapak tangan. Berdengung. Kekuatannya begitu dahsyat hingga membuat 3 murid inti memuntahkan darah dan terpental mundur. Aku mengangkat tangan dan menangkis tinju salah satu murid inti yang sedang memukul Yu Chanzi. Dengan sedikit kekuatan, seluruh lengannya terkilir dan ia tertendang. Aku berdiri di samping Yu Chanzi dan berkata dengan dingin, jika kau ingin membalaskan dendam Mo Qiulou, datanglah langsung kepadaku. Apa gunanya menindas kakak senior Yu? Wajah Mo Linzang memucat Bu Yixuan, ini urusan sekte Moyan kami, kau, orang luar, jangan ikut campur. Aku tersenyum tipis dan berkata, kau menahan makanan dari Su Yan dan aku, dan memukuli kakak senior Yu yang selalu membela kami. Ini bukan masalah pribadi. Su Yan dan aku datang ke sekte Moyan untuk berlatih, bukan untuk diganggu. Mo Linzang, kau adalah kebanggaan sekte Moyan, tapi di mataku, kau bukan apa-apa. Apa katamu? Wajah Mo Linzang muram saat ia berkata, jangan pikir kau bisa bersikap arogan hanya karena kau berada di peringkat naga. Ini Gunung Moyan. Sekalipun aku tidak bisa membasmimu, tetap saja mudah bagiku untuk membuatmu tak nyaman. Ya, aku menghilang dari tempat itu dalam sekejap, kultivasiku yang jauh melampaui kecemerlangan orang lain terungkap. Aku mengangkat tangan dan menamparkan wajah Mo Linzang dengan keras. Terdengar suara nyaring, dan Mo Linzang mundur beberapa langkah. Bekas jari berdarah muncul di wajahnya, dan rasa sakit membuat wajahnya semakin meringis. Dia meraung, Bu Yixuan, beraninya kau memukulku. Kau melanggar perintah ketua sekte dan diam-diam menahan makanan dariku dan Su Yan. Kenapa aku tidak bisa mengalahkanmu? Aku melirik dingin ke arah semua murid inti di depanku dan berbisik, mulai hari ini, siapapun yang berani menindas kakak senior Yu boleh mencobanya. Aku akan membuatnya membayar 10 kali lipat. Bahkan Mo Linzang pun tidak bisa melindungimu. Ada rasa dingin di matanya, dan semua murid inti gemetar hebat. Kemudian mereka membungkuk dan pergi. Mo Linzang adalah orang terakhir yang pergi, dengan kebencian di matanya. Kakak senior Yu, kamu baik-baik saja. Aku membantu Yu Chanzi berdiri. Wajahnya penuh bekas luka tinju dan tendangan, tetapi ia tersenyum getir dan berkata, maaf telah mempermalukanmu, Yixuan. Aku sungguh tak berguna. Aku bahkan tak bisa mengendalikan rekan-rekan magang ini, dan pada akhirnya, aku tetap membutuhkan bantuanmu. Sama sekali tidak. Aku menyelidiki dengan indera spiritualku dan mendapati Yu Chanzi sangat lemah dan belum makan selama berhari-hari. Seperti yang dikatakan Mo Linzang dan yang lainnya, Yu Chanzi telah memberikan jatahnya kepada Su Yan dan aku. Aku langsung merasa menyesal dan menggeledah cincin tulang spasialku. Aku mendapati sebagian besar makanan telah terbuang sia-sia. Aku hanya menemukan beberapa roti, yang kukeluarkan dan berkata, mulai sekarang, kalian tidak perlu mengurus jatah Xiaoyan dan aku. Aku akan mengurusnya sendiri. Karena Mo Linzang menggunakan kekuatannya untuk tidak memberi kita makanan, aku akan mencarinya sendiri. Gunung Moyan begitu besar, pasti ada makanan. Baiklah, kau harus ekstra hati-hati. Mo Linzang adalah kesayangan tetua tertua. Dia sudah sombong selama bertahun-tahun. Kau sudah mempermalukannya hari ini. Dia pasti akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Jangan khawatir, dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Setelah mengantar Yu Chanzi pergi, aku menarik napas dalam-dalam, dan dengan semburan energi, aku melompat dan menghilang ke dalam pegunungan dan hutan. Kaki Gunung Moyan penuh dengan binatang buas misterius. Memburu satu saja sudah cukup untuk kami makan selama sebulan. Lagi pula, aku dan Su Yan akhir-akhir ini aktif berlatih, dan kekuatan fisik kami sangat terkuras. Tidak mungkin makan bakpao seharian. Lagi pula, aku baru saja menguji tubuh Yu Chanzi. Seperti Song Qian, dia tidak bisa berlatih karena pembuluh darah spiritualnya belum sepenuhnya terbuka. Daging binatang misterius tingkat tinggi kaya akan energi spiritual langit dan bumi. Memakannya akan membantu membuka pembuluh darah spiritual. Hal ini membuat berburu binatang misterius yang berharga untuk memuaskan rasa lapar semakin penting. Hutan yang tak bernyawa itu diselimuti kabut asap dan gas beracun, dan kaki Gunung Moyan terasa sunyi senyap. Saya tak berani terlalu dekat dengan miasma di hutan dan hanya bisa mengamati dari kejauhan sambil mencari-cari keberadaan makhluk misterius itu kemana-mana. Akibatnya, saya tak menemukan satupun makhluk misterius setelah mencari hampir semalaman. Rasanya tempat ini benar-benar sepi. Belum lagi makhluk-makhluk misterius itu, bahkan burung-burung yang terbang pun sulit terlihat. Tepat ketika aku hampir menyerah karena frustrasi, tiba-tiba aku merasakan kilatan cahaya merah darah di sumber panas mataku. Kilatan itu menyambar dan menghilang di lembah di depan. Sikat, ia datang bagai kilat dan mendarat ringan di atas batu besar. Lembah di depanku diselimuti kabut miasma, dan aku sama sekali tak bisa melihat isinya. Meskipun aku memiliki napas roh naga, aku tak berani menantangnya begitu saja.
Lagi pula, bahkan Suster Suanyin pun takut pada miasma itu, dan aku tak sesombong itu untuk terjun ke dalamnya. Aku mengangkat tanganku, mengambil batu seukuran kepalan tangan, dan melemparkannya ke bawah. Setelah beberapa detik, aku mendengar sebuah jawaban. Lembah itu sangat dalam. Makhluk macam apa yang bisa hidup di tempat sedalam dan sebegitu beracunnya? Indera sumber panasku tadi pasti benar. Sekarang musim dingin. Adakah makhluk lain yang bisa menghasilkan panas di malam hari selain binatang misterius itu? Petik 2, petik 2. Keheningan menyelimuti, tak ada jawaban dari lembah itu. Aku tak mau menyerah, jadi tiba-tiba aku mengerahkan seluruh tenagaku dengan tanganku dan melemparkan batu besar yang tingginya sama dengan manusia ke bawah. Ledakan. Kali ini batunya terlalu besar, dan suaranya yang terpancar kembali begitu keras. Kemudian, aku melihat seberkas cahaya biru memancar dari miasma di dasar lembah, disertai raungan di telingaku. Ia keluar. Ia adalah seekor banteng raksasa yang mampu memanjat gunung. Tubuhnya diselimuti garis-garis cahaya es. Ia kuat dan agung. Hanya dengan sekali pandang saja, jiwaku bergetar hebat. Frost Kui. Sebagai makhluk misterius tingkat 8 dengan kekuatan elemental, sulit membayangkan bagaimana Frost Kui yang begitu mengerikan bisa berada di kaki Gunung Moyan. Legenda mengatakan bahwa Frost Kui hanya memiliki satu kaki saat muda, dan akan menumbuhkan kaki kedua dan ketiga seiring bertambahnya usia. Namun, Frost Kui di depannya sudah memiliki 3 kaki, dan dikelilingi kabut es, menandakan bahwa ia hampir mencapai usia dewasa. Membasmi. Aku tak peduli itu Frost Kui atau binatang mistis tingkat 8. Kalau kita tak membasminya, Su Yan, Yu Chanzi, dan aku semua akan mati kelaparan. Saat ini, jangankan Frost Kui biasa, bahkan binatang mistis tingkat 9 pun, aku akan berusaha membasminya sebisa mungkin, apalagi Frost Kui yang bahkan belum dewasa. Sekarang, dengan perutnya yang keroncongan, aku melihatnya bukan lagi binatang mistis tingkat 8, melainkan sepanci daging sapi rebus berjalan. Sambil mundur cepat, dia tiba-tiba menangkupkan kedua tangannya dan membukanya, cahaya busur Yan Huang tampak menyilaukan. Panah yang mengguncang langit, alam kesempurnaan. Ledakan, sebuah anak panah dilemparkan ke arahnya. Frost Kui memang jago dalam hal benturan keras, tetapi kurang lincah dalam menghindar. Panah pengguncang langit dengan cepat mengenai tubuh Frost Kui, dan sebuah bola udara raksasa meledak dengan suara bang, tetapi tampaknya itu tidak cukup untuk membasmi monster misterius tingkat 8 yang kuat ini. Sebaliknya, Frost Kui menerjang dengan lebih ganas. Aku mengangkat tanganku pelan, dan sekelilingnya berubah menjadi puncak-puncak batu es. Ketika Frost Kui meraung dan menerjangku, tentakel-tentakel es menembus es dan langsung melilit tubuhnya. Mengaum, raungan Frost Kui menggema di malam yang dingin, dan aku melompat turun, bila bulan berkilauan dengan cahaya dingin, sinar dingin melonjak naik, mengembun menjadi galaksi yang cemerlang, dan dengan tebasan yang bersih dan rapi, galaksi jiwa es menebas dahi Frost Kui, dan tulangnya langsung terlihat. Aku bahkan bisa melihat tulang-tulang di dahi Frost Kui mulai patah, dan zat-zat merah dan putih mengalir keluar. Datang lagi. Aku memukulnya dengan tebasan galaksi jiwa es 4 kali berturut-turut. Sungguh sial bagi Frost Kui ini. Sebagian besar kepalanya hampir hancur menjadi abu oleh tebasan galaksi jiwa esku. Akhirnya, ia meraung, dan mayatnya yang besar tergeletak di pegunungan. Ia mati. Napasku memburu dan jantungku berdebar kencang. Aku menggunakan 5 jurus pamungkas berturut-turut dalam sekejap, yang melampaui batas kemampuan tubuhku saat ini. Bahkan pembuluh darahku terasa sangat bengkak dan nyeri. Aku melangkah maju untuk membelah kepala Frost Kui dan benar-benar menemukan pil mendalam yang terbuat dari es. Itu benar-benar anugerah. Aku langsung menelannya. Pil Frost mendalam dari binatang buas tingkat 8 bagaikan pertolongan yang tepat waktu bagiku. Dia hanya menguraikan sebagian tubuh Frost Kui, lalu dengan lambaian tangannya, kekuatan spiritual yang melilit potongan daging besar itu dikirim ke cincin tulang angkasa, memenuhi cincin tulang angkasa itu hampir seketika. Dia melihat sekelilingnya dengan hati-hati dan tidak melihat seorang pun di sekitarnya, jadi dia melompat dan menghilang ke dalam hutan. Di pagi hari, aroma daging nangui panggang tercium dari pondok Suais. Su Yan hampir kelaparan, tetapi ia tersenyum menawan saat mencium aroma daging nangui rebus. Aku memanggil Yu Chanzi untuk datang dan menikmati hidangan daging yang mengenyangkan ini bersama. Yu Chanzi sudah lama tidak makan makanan selezat ini, dan wajahnya penuh senyum, tetapi ia tidak menyukai rasanya setelah memakannya. Daging Frost Kui mengandung kekuatan spiritual es yang sangat kaya. Su Yan bisa menggunakan teknik napas naga untuk mengubahnya menjadi kekuatan spiritual api, tetapi Yu Chanzi tidak bisa, dan wajahnya memucat sesaat. Tepat pada waktunya, aku berdiri dan dengan lembut meletakkan telapak tanganku di bahu Yu Chanzi. Aku menghembuskan kekuatan spiritual ke dalam dirinya dan berkata, "Saudara Yu, aku akan mengarahkan kekuatan spiritualmu untuk membuka sumbatan di pembuluh darah spiritualmu."
Setelah pembuluh darah spiritualmu terbuka, semuanya akan terbuka. Yu Chanzi tampak bersyukur apakah ini, baik-baik saja. Jangan khawatir, bagaimana aku bisa menyakitimu? Bagus. Alis Yu Chanzi berkerut saat ia mengerahkan energi spiritual yang lemah di dalam dirinya dan, mengikuti arahanku, mulai menyerang penyumbatan di pembuluh darah spiritualnya. Hanya sebatang dupa kemudian, terdengar ledakan pelan, dan gumpalan cahaya keemasan memancar dari tubuh Yu Chanzi. Ia ternyata terlahir dengan energi spiritual yang dikaitkan dengan cahaya, sebuah anugerah yang sungguh langka. Untuk sesaat, Yu Chanzi dipenuhi kegembiraan, mengepalkan tinjunya dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tertawa dan berkata, mungkin Anda belum pernah mencari seorang guru seperti Li Zhengli untuk bertanya tentang kultivasi, bukan? Li Zhengli berasal dari puncak utara dan jarang berinteraksi dengan puncak tengah kami. Lagi pula, dia dan guru tidak pernah berhubungan baik, jadi. Pantas saja, seandainya Li Zhengli melihatmu, kesulitanmu pasti sudah teratasi sejak lama. Aku bertepuk tangan. Baiklah, kakak senior Yu, kau bisa melanjutkan kultivasimu sekarang. Selama kau bekerja keras, memasuki alam kendali manusia pasti tidak akan jadi masalah. Bagus. Yu Chanzi tampak bersemangat dan berkata, kalau begitu aku akan kembali dulu. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Suyan dan aku melihatnya pergi sambil tersenyum, lalu kami menghabiskan sisa daging sapi rebusnya. Kami telah berlatih intensif akhir-akhir ini, jadi kami benar-benar membutuhkan nutrisi. Awalnya, Sekte Moyan mendengarkan dengan sangat baik dan menyediakan makanan sesuai kebudewa Suyan dan aku, tetapi hasilnya, mereka bahkan tidak bisa menjamin roti kukus untuk sekali makan sehari. Akan lebih praktis jika kami melakukannya sendiri. Dalam beberapa hari berikutnya, sembari menempa Suandan tingkat 8 ini di dalam tubuh, saya juga berlatih dan memahami busur Yan Huang. Pemahaman saya tentang kekuatan misterius panah penembak matahari semakin mendalam. Hasilnya, dalam 3 hari, panah penembak matahari mencapai tingkat penguasaan, dan setelah 8 hari, ia telah memasuki tingkat kesuksesan yang luar biasa. Kekuatannya sudah luar biasa, dan seberkas cahaya dinginnya cukup untuk mengguncang bumi. Kemudian butuh 4 hari lagi untuk akhirnya menyempurnakan Suandan tingkat ke-8 ini. Ledakan. Terdengar ledakan keras di tubuhnya, dan kekuatan spiritualnya melonjak, bagaikan air di dalam botol yang terus meluap, hingga akhirnya pecah dan seluruh botol pecah. Kultivasinya telah menembus batas awal dan akhirnya memasuki tahap tengah alam kendali bumi. Dengan kekuatannya yang meningkat drastis, ia segera pergi ke Qilinghay dengan percaya diri untuk melanjutkan tantangan. Suyan masih berlatih, jadi kali ini saya datang sendiri. Sudah siap? Tanya Li Zhengli sambil tertawa di dalam kuil kuno, sambil memegang labu anggur di tangannya. Ya, aku siap. Pergi. Setelah menyatu dengan roh senjata, sesaat kemudian, aku langsung dikirim ke tingkat ketiga Qilinghay. Di kejauhan, 3 utusan api dengan tubuh tak berwujud berdiri di tengah. Mereka tidak terburu-buru menyerang sampai aku bertindak, atau mungkin puluhan meter ini berada di luar jangkauan serangan mereka. Nak, apa kau kesini untuk dipukuli lagi? Salah satu utusan tertawa sinis. Sudah berhari-hari aku tidak melakukan apa-apa. Waktunya meregangkan tulang-tulangku yang sudah tua. Ayo, nak, kata utusan pemadam kebakaran lainnya sambil tersenyum. Mereka sangat arogan. Aku mundur beberapa langkah, dan tiba-tiba jurus ke-13 teknik napas naga meledak. Aku menggabungkan 6 jurus teknik pertempuran menjadi satu dan memfokuskan energiku ke lenganku. Lalu aku menarik busur Yan Huang. Cahaya keemasan yang menyilaukan menerangi seluruh ruangan. Pada tali busur terdapat anak panah yang terbuat dari kristal es, yang mengandung kekuatan yang luar biasa dahsyat. Aku membidik posisi ketiga utusan api itu dan menembakkan anak panah. Ya ampun, bocah ini pakai trik kotor. Menembakkan anak panah. Keji. Sangat vulgar. Ketiga utusan api meletus dalam kutukan. Panah penembak matahari menembus langit, meledak dengan keras di penghalang api. Seluruh dimensi spiritual bergetar hebat. Satu panah ini telah menembus penghalang, tetapi tidak cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Panah kedua dibutuhkan. Aku merenung dalam hati. Setiap panah penembak matahari menghabiskan sekitar 20% kekuatan spiritualku. Setelah menembakkan 2 panah, aku masih memiliki 60% tersisa. Ini memberiku cukup kekuatan untuk melepaskan 4 atau 5 jurus spesial, lebih dari cukup untuk melewati tahap ini. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat tangannya dan menembakkan anak panah lagi. Kali ini, momentumnya bahkan lebih dahsyat. Saat anak panah kristal es biru itu ditembakkan, bahkan ruang pun terdistorsi sepenuhnya. Swiss, cahaya putih dingin terseret di ekor anak panah, dan tiba-tiba menembus dinding pelindung api dari 3 utusan kekosongan api. Bang terdengar, dan kekuatan spiritual yang dahsyat dan kacau meledak dengan dahsyat. Untuk sesaat,
cahaya dingin itu melesat ke langit dan memenuhi seluruh ruang. Roh naga menjadi napas. Nafasku lenyap seketika, dan bilah bulan di tanganku menyambar cahaya, membawa serangkaian kekuatan misterius yang agung untuk meledak ke arah Flame Void Messenger, yang jatuh dari langit, dengan tangan yang mendominasi dan kuat seolah-olah memegang galaksi. Jurus spesial tebasan galaksi jiwa es. Pukul dia, lumpuhkan dia. Pilar api, hentikan dia, cepat. Ketika pilar api raksasa melesat ke langit, semuanya sudah terlambat. Tebasan galaksi jiwa es milikku menghantam tubuh seorang utusan kekosongan api tanpa halangan apapun, langsung memusnahkannya. Kekuatan penghancurnya begitu dahsyat hingga aku memecahkan satu masalah dengan satu gerakan. Dua lainnya ingin lari, tapi aku berhasil menyusul mereka. Aku bahkan tidak perlu menggunakan jurus spesialku. Aku hanya mengeluarkan teknik pedang salju dan niat pedang, lalu menghabisi salah satu dari mereka dengan 3 atau 5 pedang. Setengah menit kemudian, ketiga utusan Void api itu berhasil dikalahkan. Sikat. Roh tua itu muncul dan bertanya, haruskah kita segera menantang level keempat Killing High, atau haruskah kita berhenti dan beristirahat sejenak? Beristirahatlah selama 3 jam. Bagus. Aku meminum 10 pil pemurni jiwa dan duduk bersila di tempat untuk beristirahat. Tak lama kemudian, aliran hangat mengalir dari perutku. Pil pemurni jiwa dengan cepat dimurnikan menjadi kekuatan spiritual murni untuk memulihkan rerun dewa roh yang hilang. Dalam waktu kurang dari 3 jam, kekuatan spiritualnya telah pulih hingga 80%. Aku berdiri dan berkata, "Senior, aku siap. Ayo masuk ke lantai 4. Roh senjata itu muncul tubuh itu tiba-tiba jatuh dan memasuki ruang tingkat keempat. Suara logam beradu datang dari kabut di depan. Ketika kabut menghilang, 4 makhluk pemurni senjata dengan kilau tembaga muncul. Mereka adalah 4 pria perunggu, masing-masing memegang 2 pedang lengkung di tangan mereka. Mereka tampak seperti makhluk pemurni senjata yang mendapatkan keuntungan dengan gerakan dan kecepatan mereka. Ayo lakukan. Aku memadatkan bilah bulan dan langsung mencapai kondisi tempur terkuat. Dengan bunyi crash, hamparan es terbuka di sekitarku, dan bunga-bunga es menari-nari di udara. Level keempat tidak boleh diremehkan. Keempat pria perunggu itu terpisah dalam sekejap, dan hawa dingin memenuhi udara. Itulah niat pedang. Hampir dalam sekejap, 8 niat pedang meledak di udara, begitu kuat. Aku menghindar secepat kilat, tetapi masih terpengaruh oleh ketajaman pedang itu. Setelan pertempuran pedang bulanku sedikit rusak. Aku menginjak dinding batu untuk mendapatkan posisi ungkit, berbalik tiba-tiba, dan menghantamkan pedangku ke salah satu manusia perunggu. Manusia perunggu itu buru-buru mengangkat kedua pedangnya untuk menangkis. Dengan suara klang yang keras, aku langsung menghancurkannya dengan tingkat kultivasiku di alam kendali bumi tingkat menengah. Manusia perunggu itu tertebas mundur, tetapi 2 manusia perunggu lainnya menyerang dari kiri dan kanan, dan yang keempat terbang dari atas. Kecepatannya luar biasa, dan koordinasinya hampir sempurna. Desir, aku mengayunkan 2 pedang ke udara dan mundur cepat. Menghadapi koordinasi yang begitu sempurna, jika aku menyerang lagi, hanya aku yang akan menderita. Keempat manusia pisau perunggu itu diam saja. Setelah memaksaku mundur, mereka hanya menatapku dengan dingin, mengumpulkan serangan terkoordinasi berikutnya. Sungguh sulit untuk melawan 1 lawan 4. Dengan satu gerakan tubuhnya, seorang manusia pisau tembaga di sebelah kiri memimpin serangan. Pisau panjangnya berubah menjadi cahaya putih dan menebas ke arah bahuku. Tepat saat aku melawan, ketiga manusia pisau tembaga lainnya menyerang bersamaan, dan cahaya pisau itu menyerang kaki dan pinggangku masing-masing. Sungguh brutal. Aku menggertakkan gigi dan mengerahkan tenaga dengan kakiku. Langkah asap dan awan menyemburkan api yang tajam. Aku bangkit hampir 3 meter dan langsung menghindari serangan dahsyat ketiga manusia pisau perunggu itu. Aku menekan bilah pedang, menghancurkan kepala manusia pisau perunggu itu dengan kekuatan 2 Gletser. Ledakan. Dengan satu tebasan, manusia pisau perunggu itu jatuh ke tanah yang keras. Aku segera melancarkan tebasan galaksi jiwa es, dan kekuatan penghancur dunia meledak di udara. Aku bahkan bisa merasakan secercah ketakutan di pupil mata manusia pisau perunggu itu. Pada saat itu, manusia pisau perunggu lain mencengkeram kakinya dan menariknya kembali. Seketika, jurus pamungkasku gagal, dan sebuah lubang besar meledak di lapisan batu di tanah. Tebasan Ice Soul Galaxy benar-benar meleset. Aku menerima pukulan telak. Koordinasi para manusia pisau perunggu ini terlalu sempurna dan kecepatan mereka terlalu cepat. Jurus pamungkasku tak lagi mampu melumpuhkan mereka sepenuhnya. Namun, aku juga mengerti dalam hatiku bahwa jurus pamungkas ini adalah kartu trufku. Para manusia pisau perunggu ini akan tetap mati jika terkena serangan. Yang harus kulakukan adalah menciptakan situasi yang pasti akan memastikan Bingpo Sing He San mengenai mereka. Ia menarik napas dalam-dalam, dan rasa sedih akibat kegagalan jurus pamungkasnya pun sirna.
Ia mengangkat bilah bulan dan menatap keempat prajurit perunggu yang berdiri membentuk persegi dengan tatapan dingin. Sikat, mereka menyerang lagi. Kali ini, dua pria dari samping beraksi lebih dulu, mengirimkan dua sinar cahaya pedang yang melesat ke arahku dari kiri dan kanan, sepenuhnya menghalangi jalan mundur di kedua sisi. Pria ketiga dengan pedang perunggu menghalangi jalan mundur di atas dengan serangan dari udara. Yang terakhir adalah si pembasmi, menari dengan kedua pedang, dan menyerangku seperti giroskop. Sungguh kerja sama yang sengit. Tiga jalan kiri, kanan dan atas semuanya terhalang, dan satu-satunya pilihan adalah mundur atau maju. Aku menguatkan tekadku, melancarkan ke-6 jurus sekaligus. Seluruh diriku menyatu dengan pedang bulan, seketika terasa seolah menyatu dengan pedang itu. Aku menerjang maju dengan kekuatan dua gletser sebagai arus deras, dan dengan bang, kekuatanku yang absolut menjatuhkan manusia pisau perunggu keempat. Ia agak linglung, dan terdorong mundur puluhan meter olehku, menghantam dinding batu di belakangnya dengan keras. Begitu ia mengangkat kepalanya, pedang bulan berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh. Dor, dor, dor. Cahaya pedang berkelebat di mana-mana, dan aku langsung mengeluarkan hampir 20 pedang untuk menghancurkan manusia pisau perunggu itu. Setelah kilatan pedang yang tak terhitung jumlahnya, ruang tiba-tiba berputar, dan pusaran es seterang galaksi muncul di bilah bulan, dan menghantam dahi manusia pisau perunggu dengan keras. Untuk serangan ini, aku telah menyiapkan lebih dari 20 pedang. Bilah pedang itu jatuh, dan tebasan galaksi jiwa es langsung mengubahnya menjadi tumpukan besi tua, tetapi di saat yang sama, rasa sakit yang tajam datang dari lenganku. Aku tidak peduli dengan banyak hal ketika aku keluar dari pengepungan tadi. Energi pedang telah menembus pakaian tempur dan memotong lenganku berkeping-keping. Untungnya, aku memiliki tubuh abadi untuk melindungiku, dan kekuatan fisikku cukup kuat, kalau tidak, aku mungkin tidak akan bisa menyelamatkan lenganku. Lenganku sedikit gemetar, lalu aku berbalik dan menatap ke arah tiga pria bersenjata pisau perunggu, dan mereka juga menatap ke arahku. Serangan berikutnya masih begitu ganas dan sembrono. Ketika manusia pisau perunggu kedua tereliminasi oleh jurus pamungkasku, aku juga mengalami beberapa luka lagi di tubuhku. Dua manusia pisau perunggu yang tersisa bahkan lebih mudah diatasi. Koordinasi serangan yang dirancang oleh roh senjata untuk level ini adalah dengan mengerahkan 4 orang bersama-sama. Selama satu orang hilang, kekuatan formasi pertempuran kecil ini akan sangat melemah. Namun, ketika aku benar-benar berhadapan dengan keempat manusia pisau perunggu itu, tubuhku sudah penuh luka, dan pakaian bagian atasku berlumuran darah. Untungnya, luka-luka itu hanya luka ringan. Setelah meminum pil pemurnian roh dan obat penyembuhan, ia melanjutkan duduk bersila di lantai 4 untuk beristirahat dan memulihkan diri. Kali ini ia beristirahat selama hampir 10 jam. Luka-luka di tubuhnya sudah terasa geli dan sembuh. Kekuatan spiritualnya juga hampir pulih sepenuhnya, mencapai 90% dari kekuatan tempurnya. Ia kemudian memanggil roh senjata dan meminta untuk menantang level berikutnya. Tubuhnya terjatuh, tetapi ia mampu mendarat dengan mulus berkat kestabilan postur naga yang diciptakan oleh teknik napas naga. Kabut mengepul, dan napas kehidupan muncul di kabut di depan. Seperti yang diduga, jumlah mereka bertambah. Saat mereka mencapai tingkat kelima, 5 makhluk pemurni senjata telah muncul. Sosok-sosok itu bangkit, dan kelima makhluk pemurni senjata ini tidak biasa besar, tingginya 3 meter, dan mereka sebenarnya adalah 5 raksasa batu. Mereka menatapku dengan angkuh, dengan napas yang tajam, dan hampir semuanya memiliki napas tahap awal alam Tianyu. Mereka sama sekali tidak menganggapku serius. NND, kesulitannya semakin besar, dan sudah sampai pada titik di mana mereka sengaja mempersulitku. Mungkin aku bisa mengalahkan satu raksasa batu, tapi bagaimana aku bisa mengalahkan 5 di antaranya? Permukaan kulit batu mereka diukir dengan rune, dan kekuatan yang terpancar dari dalamnya sungguh menakjubkan. Benda-benda ini memancarkan kehidupan kuno yang penuh perubahan. Jelas, benda-benda ini bukan berasal dari benua roh naga beberapa tahun terakhir. Semuanya adalah barang antik yang mengerikan. Barang antik ini disegel dalam artefak dan sengaja digunakan untuk mempersulit para penantang. Mereka sungguh memiliki niat baik. Saya tersenyum pahit dan memutuskan untuk mencobanya terlebih dahulu. Aura domain es menyebar, dan aku melompat, dengan cahaya pedang beterbangan, dan puluhan pedang meledak dalam sekejap. Aku bahkan menggunakan pedang es terbang dan bintang dingin. Kekuatan spiritual dan niat pedang menyapu segalanya, tetapi setelah serangan itu, aku menyadari bahwa aura yang terpancar dari permukaan batu-batu raksasa ini tidak hancur. Rasanya seperti dunia yang hancur. Serangan umumku sama sekali tidak efektif, dan aku hanya bisa menggunakan jurus pamungkasku. Saat pedang itu berkelebat, pusaran galaksi meledak dari bilah pedang dan mengarah langsung ke dahi raksasa batu. Mengaum, ketakutan muncul di mata raksasa batu itu. Ia tahu pedang ini bisa membasminya. Namun, pada saat itu,
embusan angin tiba-tiba bertiup dari samping. Itu adalah tinju raksasa batu lainnya. Ledakan. Aku terkena di perut dan langsung muntah darah. Serangan mematikan itu pun menghilang. Aku membuka telapak tanganku ke udara, dan kemanapun kesadaran spiritualku lewat, tentakel es menembus es dan melilit kaki keempat raksasa batu itu. Namun, mereka segera mengayunkan tinju mereka untuk menghancurkan tentakel es itu. Aku mengencangkan kakiku dan diangkat oleh raksasa batu lainnya. Suara angin bergema di telingaku, wajahku membentur tanah dengan keras, kemudian tubuhku terangkat lagi dan jatuh dengan keras ke seberang, dan siklus ini berulang kembali. Aku terdiam sesaat. Raksasa batu ini menggendongku, dan melemparku ke sana kemari. Lalu sesuatu yang lebih brutal terjadi. Saat aku nyaris menendang telapak tangan raksasa batu itu dengan teknik kaki asap dan awan, aku ditendang sebelum sempat berdiri, dan tubuhku terlempar ke udara lagi. Tak lama kemudian, satu demi satu monster raksasa jatuh dari langit. Mereka mengangkat kaki dan menginjak-injakku. 5 raksasa membentuk lingkaran dengan 5 kaki dan menghentakkan kaki mereka di udara. Jejak kaki berderak mendarat di wajah, dada, dan kakiku. Pola tulangku bersinar terang, dan tubuh abadiku mati-matian menahan serangan-serangan ganas ini. Namun jauh di lubuk hatiku, aku sudah kebingungan. Aku berteriak dengan sedih, Killing Senior, aku mengaku kalah. Aku akan mencoba lagi lain kali. Dalam kabut, wajah samar sang roh senjata muncul. Sudut-sudut mulutnya melengkung, seolah tak sengaja tersenyum. Lalu ia dengan tegas mengusir sekelompok raksasa batu yang sedang asyik saling memukul, sambil berkata, kembalilah dan berlatihlah dengan baik. Sikat. Tubuhku terlempar keluar dari Killing Hai dan jatuh di rerumputan di sampingku, gigiku menggertakkan gigi menahan sakit. Tak jauh dari sana, aku mendengar suara Li Zhengli Bu Yixuan, kemarilah dan minumlah sup penyembuh. Aku terlatih tatih dan duduk dengan susah payah. Setelah minum semangkuk obat, tubuhku ternutrisi oleh ramuan itu dan pulih dengan cepat, sementara Li Zhengli tampak tersenyum. Katanya, aku tidak menyangka kau bisa mencapai tingkat kelima secepat ini. Dalam 50 tahun terakhir, murid terkuat Sekte Moyan baru mencapai tingkat keempat. Lumayan. Berlatihlah dengan giat dan pikirkan cara mengatasinya. Aku yakin kau bisa menyelesaikan ke-7 tingkat ujian Laut Killing. Terima kasih, Tetua Li. Aku menghapus jejak kaki raksasa batu itu dari wajahku dan terlatih-tatih menuju Pondok Suis. Di belakangku, ku dengar tawa riang Li Zhengli anak nakal ini cukup menarik, hahaha. Saat aku berjalan, banyak pengikut Sekte Moyan menatapku di sepanjang jalan, dan beberapa murid dalam yang pernah kupukul tidak dapat menahan diri untuk mengejekku. Lihat betapa parahnya dia dipukuli. Dia pikir dia punya kekuatan dan menantang Killing Hai. Hahaha, dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Laut Tujuh Ling adalah senjata suci yang disempurnakan oleh leluhur generasi pertama. Dia pikir dia bisa menembus Laut Tujuh Ling. Itu hanya khayalan belaka. Aku ragu dia bisa mengalahkan level pertama Killing Hai, dan adiknya Bu Suanyin memintanya untuk menantang Killing Hai. Dia benar-benar terlalu mengagumi adik ini, hahaha. Aku tak berkata apa-apa, hanya melotot ke arah mereka, dan seketika murid-murid yang mengejek itu terdiam. Meskipun aku terluka parah sekarang, aku masih lebih dari mampu menghadapi mereka. Namun, 5 makhluk besar di lantai 5 sangat kuat. Mereka sangat kuat dan tidak terlalu lambat. Selain itu, mereka berkulit tebal dan berotot, sehingga sangat sulit dihadapi. Kita perlu memikirkan dengan matang cara mengalahkan mereka. Di Pondok Suis, kamar Suyan dipenuhi aura kekuatan spiritual api. Ia masih berlatih. Sepertinya ia berencana untuk menembus level ke-6 tarian naga api 9 surga sebelum menantangnya lagi. Aku tidak mengganggunya. Aku kembali ke kamar, duduk di atas bantal dan bermeditasi, lalu meminum beberapa pil penyembuh untuk mempercepat pemulihan lukaku. Kekuatan raksasa batu itu luar biasa. Setidaknya aku tak pernah bisa melawan mereka dengan kekuatan kasar. Hal kedua adalah kecepatan. Kecepatan mereka tidak lambat, tetapi tidak lebih cepat dari tangan pisau perunggu tingkat keempat. Tentakel es sebenarnya efektif melawan raksasa batu ini, tetapi tentakel es terlalu rentan, jadi latihanku selanjutnya adalah meningkatkan kekuatan tentakel es. Pertahanan dan jumlah keduanya sangat diperlukan. Aku memasuki kondisi meditasi, pikiranku tenggelam ke dalam lingkup lingsu yang kacau, merasakan kekuatan es di dalamnya. Tak lama kemudian, tentakel es mulai tumbuh dari dinding besi yang dingin, totalnya 8. Aku menarik napas dalam-dalam, mengintegrasikan kekuatan spiritual es ke dalamnya, memperdalam pemahaman dan konsentrasiku pada kehidupan es. Entah sudah berapa lama sebelum tentakel es lainnya tiba-tiba muncul, sehingga totalnya menjadi 9. Ini jauh dari cukup, kita butuh lebih banyak dan lebih kuat.
Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu dan aku telah memadatkan tentakel es hingga maksimum 15. Kesadaran spiritualku masih melekat pada setiap tentakel es, dan sebuah kesempatan berbeda masih melekat di dalamnya. Saat ini, cahaya kekuatan pola tulangku telah meningkat pesat, seolah-olah telah mendapatkan semacam resonansi. Kemudian, setiap tentakel es berdengung dan bergetar. Ada apa? Aku mengerutkan kening, tetapi mendapati bahwa rune ilahi Dragonfall perlahan-lahan meresap ke dalam tubuhku melalui lapisan terluar tubuhku, lalu menyapu rerun dewa spiritualku bagai badai, membekas pola rune ilahi Dragonfall di rerun dewa spiritualku. Kemudian, kekuatan pola tulang itu tertarik dan menyerbu bola besi yang kacau itu dengan panik, lalu muncul sedikit demi sedikit di atas es. Dalam sekejap mata, pola patahan naga perak muncul di 15 tentakel es, dan mereka diperkuat. Saya sungguh terkejut karena kekuatan rune dan tentakel es benar-benar beresonansi dan saling menguatkan. Ini di luar dugaan saya. Tentakel es yang diperkuat oleh kekuatan rune setidaknya 2 kali lebih keras, dan seharusnya tidak mudah terkoyak lagi. Terlebih lagi, jumlah mereka juga meningkat pesat, dan kendali serta pemahaman saya tentang kekuatan spiritual es menjadi jauh lebih dalam. Penuh percaya diri, berangkat untuk menantang Killing Hai lagi. Di pagi hari, matahari bersinar terang, dan jalan pegunungan Sekte Moyan dipenuhi oleh para pengikut, dan mereka semua mengalihkan pandangan mereka kepadaku, seolah-olah mereka sedang melihat monster, dan berbicara tentang aku. Segel kelima Killing Hai telah setengah terbuka. Orang ini benar-benar mencapai tingkat kelima ujian Killing Hai, melampaui semua keajaiban Sekte Moyan dalam 50 tahun terakhir dalam satu gerakan. Dia sangat berbakat di usia yang begitu muda, dia benar-benar monster. Ada juga seorang praktisi spiritual tingkat dewi yang juga menantang, dan dia juga sangat jahat. Dia sekarang menantang Killing Hai tingkat keempat. Konon, kedua orang ini berasal dari 4 akademi seni bela diri utama. Luar biasa, 4 akademi seni bela diri besar memang pantas menyandang reputasinya. Nada bicara mereka pun berubah. Sepertinya kabar dari Killing Hai juga telah menyebar. Setelah aku menaklukkan level keempat, sikap orang-orang ini terhadapku juga berubah drastis. Lagi pula, mereka yang berhasil mencapai level kelima adalah yang terbaik di Sekte Moyan. Para murid sekte ini tidak menyembunyikan rasa takut dan kekaguman mereka terhadap sang jenius. Di Killing Hai, Li Zhengli, sambil memegang labu anggur, terkekeh, "Wah, kau di sini lagi. Gadis itu baru saja masuk belum lama ini, apa kau akan menantangnya lagi?" "Baik, senior, datang." Memasuki ruang roh, kabut kembali muncul di hadapanku, dan 5 sosok raksasa muncul, membawa aura ganas dan mengerikan. Kelima raksasa batu itu muncul kembali, dengan cahaya mengejek di sudut mata masing-masing. Namun kali ini aku berbeda, keyakinan terpancar di mataku, dan dengan teriakan nyaring, teknik napas naga dan 6 gaya yang digabungkan menjadi satu semuanya ditingkatkan. Kekuatan spiritual es bertahan dan meledak di sekitarku, membentuk medan es yang menutupi seluruh ruang 5 lapis. Kemudian, tentakel es perak yang mengambang dengan baju zirah rune yang diperkuat keluar dari es. Totalnya ada 15 tentakel, dan mereka menjerat kaki para raksasa batu satu persatu, membuat mereka tak bisa bergerak. Sekaranglah waktunya, mataku berbinar dan aku terbang dengan penuh tekad. Pedang bulan memancarkan sinar biru ke udara. Es dan embun beku yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi pusaran air, bersinar seperti galaksi. Kekuatan mengerikan itu bahkan mendistorsi udara di sekitarnya. Tebasan galaksi jiwa es merobek ruang dan menebas tepat di kepala raksasa batu. Pedang ini akan menghancurkannya. Namun siapa sangka raksasa batu ini malah meraung dan mengangkat tembok batu untuk menghadang tebasan galaksi jiwa es. Ledakan. Dengan suara dentuman keras, serpihan batu beterbangan kemana-mana, dan seluruh ruangan di lantai 5 bergetar dan berdengung. Pukulan mematikan ini hanya mematahkan salah satu lengannya, sementara 4 raksasa batu lainnya berhamburan dengan dentuman keras. Armor rune di permukaan Frost Tensor hancur sedikit demi sedikit, lalu satu persatu hancur berkeping-keping. Keempat raksasa batu itu pun bergegas mendekat. Kakiku tiba-tiba menegang dan aku tertangkap lagi. Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan wajahku membentur tanah. Sakit sekali. Kemudian tubuhku terayun ke kiri dan ke kanan terus-menerus, jatuh terbanting ke tanah. Di udara, sosok-sosok raksasa menyerbu ke arahku dengan penuh semangat, menginjak-injakku dengan panik. 5 raksasa batu itu kembali mengepungku dan meninjuku dengan keras. Tapi aku bahkan tak punya kekuatan untuk melawan. Pedang panjang dengan kekuatan 2 sungai dan niat pedang dari teknik pedang salju ditepis oleh sebuah telapak tangan. Aku menyerah, senjata roh senior. Dia diusir dari ruang artefak dengan wajah dan hidung memar. Li Zhengli di luar tak kuasa menahan tawa. Wah, kok cepat sekali kali ini. Kebetulan sup penyembuhnya sudah siap. Mau semangkuk?
Aku menatapnya dengan serius, dengan pandangan yang berubah-ubah di mataku dua mangkuk. Tolong, senior. Mata Li Zhengli dipenuhi semangat dan pujian. Ayo, minumlah dan kamu akan baik-baik saja. Kamu terlihat lebih buruk hari ini daripada beberapa hari yang lalu. Ada apa? Para penyuling senjata penjaga itu terlalu kuat. Aku menarik napas dalam-dalam. Cara mereka memukuliku, hanya bisa digambarkan brutal. Mereka benar-benar menindih wajahku dengan pantat mereka, yang beratnya puluhan ribu pon. Li Zhengli juga menarik napas dingin. Saya belum pernah menantang Qi Linghai, tapi kedengarannya sangat kasar. Setelah minum obat, Su Yan masih belum keluar. Ada 3 tanda tantangan di sisinya. Tanda terakhir berwarna abu-abu, yang berarti tantangannya belum selesai. Sepertinya Su Yan masih bertarung melawan 4 manusia pisau perunggu. Diperkirakan pemenangnya belum akan ditentukan untuk sementara waktu. Sudahlah, aku akan kembali ke pondok Suais untuk berlatih dulu. Kembali ke kabin, dia menarik napas dalam-dalam dan kembali membenamkan dirinya dalam memperkuat tentakel es. 15 tentakel masih jauh dari cukup. 15 tentakel hanya mampu melilit kaki kelima raksasa batu itu, tetapi tidak mampu memperbaiki tangan mereka. Inilah alasan utama kegagalanku hari ini. Jika bukan karena lengan batu yang menghalangi, aku mungkin bisa menghancurkan kepala raksasa batu itu dengan 1 pedang. Bahkan jika itu makhluk pemurni senjata, ia akan mati tanpa kepala. Ya betul, 15 tidak cukup, setidaknya dibutuhkan 50. Terlebih lagi, bahkan kekuatan pertahanan baju zirah rune masih jauh dari cukup. Baju zirah rune tingkat ini hanya mampu menahan 3 serangan raksasa batu sebelum hancur berkeping-keping. Baju zirah rune ini harus lebih kuat. Kekuatan spiritual es terus tumbuh dan menguat di rerun dewa spiritual. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi di bawah latihanku yang nyaris gila, tentakel-tentakel es baru muncul di sekitar bola besi yang kacau itu, saling terkait dengan riang, dan bentuknya yang meliuk-liuk itu sungguh menyeramkan. Namun, kini aku menganggapnya sebagai harta karun, dan kekuatan runenya meresap dan menyatu sedikit demi sedikit. Setelah entah berapa lama, sudah ada 50 tentakel es yang mengelilingi bola kekacauan. Terlebih lagi, armor rune emas muncul di sekitar 50 tentakel ini. Kekuatan tubuh emas pemurni tulang sebenarnya dapat diperluas ke tentakel es, membuat tentakel es ini terlihat sangat lembut, tetapi masing-masing memiliki pertahanan yang luar biasa. Kekuatan armor rune emas sangat kuat, dan bahkan seorang kultivator puncak alam kendali bumi mungkin tidak akan mampu menghancurkannya dalam waktu singkat. Panggilan. Aku mengembuskan napas panjang, mataku berbinar. Saatnya menantang Qi Linghai lagi. Mendorong pintu hingga terbuka, ia melirik ke pintu sebelah. Su Yan ada di dalam ruangan. Memasuki ruangan, ia melihatnya berlutut di atas futon, mata indahnya terpejam saat ia memahami teknik tarian naga api 9 surga. Gumpalan energi api muncul di sekelilingnya, dan bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Ia tenggelam dalam kultivasinya yang mendalam di rerun dewa roh dan berhenti sejenak, tetapi sudut mulutnya terangkat, dan ia bertanya sambil tersenyum, ada apa? Aku berkata, aku akan menantang Qi Linghai lagi. Oh, jadi kamu tidak pergi. Aku belum melihatmu selama beberapa hari. Aku datang untuk menemuimu. Petik 2, petik 2. Tubuh Su Yan yang anggun sedikit gemetar, dan pipinya memerah, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Ia menggigit bibir merahnya dan berkata selama beberapa detik, aku merasa agak kedinginan. Apakah di luar sedang turun salju? Tanpa. Kalau begitu, kenapa kamu tidak pergi? Oh, saya merasa sedikit bingung, dan saya yakin Su Yan juga bingung. Di Qi Linghai, Li Zhengli duduk di sana seperti biasa, wajahnya menengadah ke langit, menatap awan-awan di langit dengan tatapan kesepian seorang guru. Labu anggur diletakkan di samping, dan di dalam pot terdapat teratai salju yang menyembuhkan, tetapi tidak ada api. Senior Li Zhengli, aku di sini lagi, kataku. Li Zhengli langsung tertawa. Jangan dipukuli seperti kepala Nanguil lagi hari ini. Saya pasti tidak akan melakukannya. Memasuki ruang artefak, lantai 5, dalam kabut, raksasa-raksasa batu yang samar-samar familiar muncul satu demi satu, tetapi lengan raksasa batu yang lengannya hancur oleh pedangku itu tampak terlahir kembali, dan sembuh begitu cepat. Tak heran, ruang roh artefak memiliki kapasitas besar untuk memurnikan kehidupan. Bahkan jika terpotong-potong, ia bisa dibangkitkan, apalagi hanya lengannya. Hei, anak ini ke sini mau diganggu lagi. Raksasa batu itu pun angkat bicara. Minggir, aku harus menjadi orang pertama yang mengambil langkah pertama hari ini. Pukulan pertama yang dia berikan ke wajah pastilah dari saya. Orang pertama yang menginjak wajahnya pastilah milikku. Bertarung, 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 basmi, basmi, basmi. Mereka menjadi gila dalam sekejap, aku langsung mencibir. Dasar bodoh, apa kalian masih menganggapku orang yang sama beberapa hari yang lalu?
Aku benar-benar berbeda hari ini. Udara dingin yang tebal menyebar di sekitarku. Setelah berlatih berhari-hari, kekuatan spiritual esku meningkat setidaknya 10%. Tentakel es yang lebih besar muncul dari es, dan jumlahnya ada 50 yang tersusun rapat, semuanya bersinar dengan baju zirah rune emas. Masing-masing sangat tebal dan langsung melilit kelima raksasa batu itu. Hampir setiap tentakel dililit lebih dari selusin tentakel es, dan bahkan kepala mereka pun tertutupi seluruhnya. Para raksasa batu menjadi gila, meronta dan meronta-ronta, tak mampu melepaskan diri. Mata mereka mengintip melalui celah-celah tentakel es, air mata berkilauan di sudut-sudutnya. Ruang itu kini dipenuhi tentakel es. Para raksasa batu ini tak pernah membayangkan aku bisa mengembangkan teknik sepele ini menjadi sesuatu yang begitu mengerikan dan mengerikan. Pedang bulan berdengung tanpa henti, dan cahayanya semakin terang. Tebasan galaksi jiwa es, dengan daya hancurnya, dengan liar mendistorsi ruang di sekitarnya. Saat aku mengayunkan pedangku dari udara, sesosok raksasa batu jatuh ke tanah dengan keras. Seluruh kepalanya hancur menjadi bubuk, dan ia pun terbasmi. Yang ketiga sudah mati. Bagian ketiga dari 3 perut kita telah hancur. Bocah ini jadi begitu kuat sampai-sampai dia menciptakan teknik rahasia yang tak tahu malu. Mengerikan sekali. Kerajaan 5 Vajra Killing Hai kita telah hilang. Semua raksasa batu gemetar dalam hati, meraung marah, roh tua, keluarlah. Kami menyerah. Kami tak mau hancur berkeping-keping. Kami menyerah. Mulutku ternganga. Makhluk-makhluk pemurni senjata itu benar-benar mengaku kalah. Raksasa batu ini sungguh luar biasa. Tapi kemudian suasana hatiku anjlok. Aku datang ke sini untuk balas dendam dengan kemenangan mutlak, tapi sekarang raksasa-raksasa rock itu sudah menyerah begitu saja. Bukankah semua pukulan yang kuterima beberapa hari lalu akan sia-sia? Dalam sekejap mata, saya bahkan tidak merasa senang sama sekali. Saya merasa meskipun saya mengalahkan mereka dalam hal kemampuan bertarung, saya benar-benar kalah telak dari raksasa batu ini dalam hal IQ. Roh senjata tua itu muncul dan melambaikan tangannya, lalu raksasa batu itu berubah menjadi asap dan menghilang. Ia berkata dengan suara berat, "Wah, kau sungguh hebat. Bahkan 5 Vajra Agung Killing Hai pun dikalahkan olehmu. Maukah kau langsung menantang makhluk-makhluk pemurni senjata di lapisan ke-6 angkasa, atau akankah kau berhenti sejenak, berlatih, dan beristirahat, lalu melanjutkan menantang lapisan ke-6? Tantang segera," kataku tanpa ragu. "Bagus." Pria tua itu menghentakkan kakinya, dan tiba-tiba cahaya keemasan muncul, membungkus tubuh kami dan jatuh ke ruang ke-6. Kami menghantam tanah dengan bang, dan tiba-tiba aku merasakan gravitasi di sekitarku meningkat pesat seolah-olah gila, dan tiba-tiba seolah-olah ada kekuatan luar biasa yang menekan bahuku. Aku tak bisa menahan napas, dan aku hampir merasa tertegun. Roh senjata tua itu tersenyum tipis dan berkata, "Di ruang angkasa tingkat ke-6, kau harus menahan gravitasi benua yang 50 kali lebih kuat dan melawan pemurni senjata. Setelah kau menang, kau boleh menantang tingkat ke-7. Sambil berbicara, ia menampakkan ekspresi kesepian dan menatap langit. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang mampu menyentuh ruang lapisan ke-7. Kuharap kau dapat menciptakan keajaiban baru." Setelah dia selesai berbicara, roh senjata itu lenyap seketika, tetapi kabut muncul di depan matanya, dan makhluk pemurni senjata akan segera muncul. Huala, itu adalah suara kepakan sayap. Selagi saya memperhatikan, burung-burung kecil berbalut baju zirah emas terbang ke angkasa. Lebar sayap mereka sekitar 2 meter. Ukuran mereka tidak besar, bahkan lebih kecil dibandingkan dengan makhluk-makhluk misterius yang terbang itu. Namun, kekuatan luar biasa yang dihasilkan dalam tubuh ke-6 burung ini sungguh menakutkan. Mereka berkicau dan berteriak keras. "Ini dia anak kecil. Basmi dia, basmi dia." Beraninya dia menantang level ke-6 Killing Hai. Kami, 6 burung roh laut Killing, bukanlah vegetarian. Sambil berbicara, tanpa menungguku bersiap, mereka mengepakkan sayap dan tetap di udara. Mereka membuka mulut lebar-lebar dan menyemburkan ludah. Setelah ludah itu melayang ke udara, ludah itu langsung berubah menjadi kilatan api. Cahayanya melesat tepat ke jantungku, begitu cepat. Gerak kaki Yan Yun langsung meningkat drastis. Aku buru-buru menghindar, tetapi mendengar suara gemuruh ledakan terus-menerus di belakangku. Sial, air liur apa ini? Apakah ini bom spiral leleh panas yang sangat stabil? Tubuhku terus bergerak zigzag, dan aku langsung berkeringat. Aku menghindari serangan air liur burung-burung roh ini sambil mencari kesempatan untuk membasmi mereka. Sayangnya, burung-burung roh ini terbang pada ketinggian 20 meter di atas tanah. Aku memang bisa mencapai ketinggian ini dengan sekali lompatan, tetapi orang-orang akan kehilangan kesempatan untuk menggunakan daya ungkit di udara, yang sama saja dengan menempatkan diri mereka di wilayah orang lain. Terlebih lagi, burung-burung roh ini terbang begitu tinggi sehingga tentakel esku tak berguna. Belum lagi 50,
bahkan 50.000 pun tak berguna. Engah. Tiba-tiba, semburan air liur burung roh mendarat di kakiku, langsung melelehkan armorku. Lalu aku merasakan nyeri yang membakar di sekujur tubuhku, dan darah panas menyembur keluar dari kulitku dalam sekejap. Aku terluka. Sungguh kekuatan serangan yang dahsyat. Aku mendarat dengan cepat, menyimpan Moonblade, mengubah taktik, menangkupkan kedua telapak tangan, dan memanggil busur Yan Huang sambil berlari. Aku membidik sosok burung roh di udara dan menembakkan anak panah ke udara. Sikat. Anak panah itu berdentang dan melesat ke langit, menghasilkan gelombang udara putih yang menyapu. Bahkan ruang angkasa pun langsung terdistorsi. Anak panah pemecah udara itu awalnya dirancang untuk mengenai target udara, dan sangat cocok untuk menghadapi burung-burung kecil ini. Akan tetapi, yang tidak saya duga ialah anak panah itu menembus udara, mengunci napas, dan mengenai burung roh itu tepat di perutnya. Akan tetapi, burung roh itu hanya terlempar menjauh, dan tidak ada yang terluka sama sekali, kecuali beberapa goresan pada baju besi di perutnya. Panah yang menembus udara tidak lagi cukup untuk membasminya. Jantungku berdebar kencang. Bukankah pembelaan ini terlalu aneh? Ada gumpalan ki yang melayang di sekitar burung roh itu, dan kekuatan ki ini kira-kira setara dengan kekuatan alam Tianyu akhir. Bayangkan betapa mengerikannya pertahanan alam Tianyu akhir. Busur Yan Huang adalah seni bela diri tingkat atas, tetapi saat ini, kekuatanku hanya berada di tahap tengah alam Diyu, dan aku sama sekali tidak bisa mengeluarkan kekuatan busur Yan Huang yang sebenarnya. Mungkin ketika aku melangkah ke alam Tianyu, aku bisa membasmi burung-burung roh ini dengan satu anak panah, tetapi itu mustahil sekarang. Dalam hal kekuatan alam, aku telah sepenuhnya ditekan oleh keenam burung roh ini. Jika saya ingin membasmi mereka, saya harus menggunakan jurus pamungkas saya, Ice Soul Galaxy Slash, yang merupakan satu-satunya aset saya untuk menantang lawan tingkat lebih tinggi. Namun, Ice Soul Galaxy Slash merupakan serangan jarak dekat, dan burung-burung roh ini terbang sangat tinggi sehingga saya tampaknya tidak memiliki peluang sama sekali. Kakinya terus bergeser dan berganti posisi, tetapi keenam burung roh di udara tampak menyemburkan air liur tanpa henti, mengeluarkan suara puf-puf secara acak, membuatnya mustahil untuk bertahan. Nyatanya, tantangan ini telah berakhir lebih awal. Namun, saya tidak menyerah terlalu dini. Malah, saya terus berhadapan dengan burung-burung roh itu selama hampir 10 menit, menyerap bakat mereka dan memahami metode serangan serta karakteristik terbang mereka. Baru setelah itu saya memanggil roh senjata itu dan memutuskan untuk menyerah. Dalam sekejap, aku muncul di luar laut Kiling, tampak bobrok, dengan bekas luka berbagai ukuran di sekujur tubuhku, semuanya disebabkan oleh air liur burung roh. Setelan tempur pedang bulanku hampir hancur berkeping-keping. Kelihatannya menyedihkan sekali. Li Zhengli tertawa bercanda. Aku duduk makhluk pemurni senjata tingkat ke-6 terlalu kuat. Li Zhengli tertawa terbahak-bahak. Dia pasti sangat kuat. Bahkan para master di tahap awal alam kendali bintang pun terhalang untuk mencapai level ke-6. Sangat jarang bagimu, seorang master alam kendali bumi tahap menengah, untuk mencapai level ke-6. Senior, apakah Anda menyarankan agar saya menyerah? Jangan panggil aku senior, terlalu jauh. Panggil aku Paman Li. Katamu aku mengisyaratkanmu untuk menyerah, bagaimana menurutmu? Aku mengambil semangkuk obat penyembuh dan berkata, bukankah keyakinan kita, para praktisi spiritual di benua roh naga, adalah untuk terus mengejar batas kemampuan kita sendiri. Aku merasa belum mencapai batas kemampuanku dan bisa menantangnya lagi. Mata Li Zhengli dipenuhi pujian kebanggaan keempat Akademi Seni Bela Diri memang luar biasa. Di Sekte Moyan yang luas, tidak banyak murid dengan ambisi dan semangat juang setinggi itu. Pada saat ini, aura tak kasat mata tiba-tiba menyelimuti kami, seolah-olah ada yang sedang menyelidiki kami. Li Zhengli langsung tampak tak berdaya dan berkata sambil tersenyum Master Sekte, saya hanya mengatakan itu, saya tidak bermaksud apa-apa lagi, tolong jangan tersinggung. Hahaha. Aura itu menghilang dalam sekejap mata. Ternyata pemimpin Sekte Mo Qiubei yang sedang menyelidiki kami. Li Zhengli mengangkat bahu, ekspresinya mirip dengan aku mencintai si Anu, dan berkata, Sekte Moyan adalah sekte yang besar dan mendalam dengan aturan yang ketat, jadi kita harus mematuhinya. Master Sekte memiliki kultivasi yang mendalam, menguasai misteri, memiliki wawasan tentang alam semesta, dan sangat saleh. Dia seorang diri telah membuat sekte ini menjadi terkenal, mendapatkan rasa hormat dari dunia. Dia mengelola sekte secara tidak memihak, dengan pikiran yang luas dan kemurahan hati. Dia mampu melakukan apa yang orang lain tidak bisa dan tahu apa yang orang lain tidak bisa. Penguasaannya dalam seni pemurnian tak tertandingi dan menyeluruh. Aku segera menghentikannya Paman Li, sudah cukup, berhentilah menyanjungku. Wawasan pemimpin sekte itu sudah jauh. Ayo pergi. Li Zhengli menyeka keringat di dahinya dan berkata, sekarang kau mengerti betapa sulitnya untuk keluar dari sini.
Kami para praktisi spiritual memang sangat kuat karena kultivasi kami sendiri, tetapi para pemurni senjata di Sekte Moyan tidak boleh diremehkan. Mereka punya banyak trik. Jangan menyinggung para pemurni senjata jika kau ingin menyinggung orang lain. Saya setuju dengan Anda, kembali di Pondok Suis, Su Yan masih berlatih, dan tampaknya dia telah menembus tingkat ke-6 tarian naga api 9 surga. Di luar, terdengar suara Yu Chanzi, Yixuan, Su Yan, kami menerima pesan dari Akademi Wanling. Batas waktu 1 bulan telah berakhir. Wakil Dekan Bu Suanyin telah mengirimkan pesan yang menanyakan apakah kalian berencana untuk kembali ke kota Lingshui. Aku belum menyelesaikan tantangannya, dan Xiaoyan juga sedang berusaha keras untuk menerobos. Saudara Yu, beritahu utusan itu untuk menunggu sedikit lebih lama dan jangan khawatirkan kami. Kami baik-baik saja di Gunung Moyan. Baiklah, saya akan menyampaikan pesannya. Waktu berlalu begitu cepat. Sebentar saja, sebulan telah berlalu. Di malam hari, bintang-bintang tampak tenang, dan lapisan awan menutupi Gunung Moyan yang menjulang tinggi. Di kejauhan, bayangan pegunungan samar-samar terlihat, seolah-olah mereka adalah raksasa yang berdiri dalam kegelapan, tak berubah sejak dahulu kala. Raungan binatang buas terdengar samar-samar di arah itu. Benua Longling membentang ratusan ribu mil dari utara ke selatan. Bahkan semua area di dalam tembok kehidupan mungkin belum sepenuhnya dieksplorasi, apalagi yang berada di luar tembok kehidupan. Di bawah malam yang sunyi dan suram ini, banyak hal yang tak diketahui manusia mengintai. Aku memasak sepiring nangui rebus Frosty Kui dan menunggu Su Yan selesai latihannya agar kami bisa makan bersama. Dalam sekejap mata, aromanya memenuhi kabin. Aku merebusnya dengan api kecil. Kemampuan memasakku hampir mencapai level master. Sambil menjaga kompor, dia teringat adegan menantang level ke-6 Killing Hai hari ini. Burung-burung roh sangat lincah dan sulit ditangkap. Busur Yan Huang saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Jika saya melompat untuk membasmi mereka, saya tidak bisa mengubah lintasan terbang saya dengan bebas di udara. Namun burung-burung roh berbeda. Udara adalah wilayah mereka. Mereka dapat mengubah lintasan terbang mereka kapan saja untuk melesetkan serangan saya. Selain itu, sulit untuk menjamin keselamatan saat melompat di udara. Bagaimana jika burung-burung roh ini berniat menahan saya di udara, saya mungkin akan mati di udara. Ketika aku memikirkan hasil itu, aku tak kuasa menahan rasa dingin di hatiku. Mengerikan. Jangan pernah pergi ke surga, itu akan menjadi tindakan yang tidak bertanggung jawab terhadap hidupmu sendiri. Jadi, aku terus mendalami penelitian tentakel es. Kekuatanku tak bisa ditingkatkan dalam waktu singkat. Vena naga di tubuhku telah membatasi perkembangan kekuatanku yang pesat. Jika aku tidak membakar vena dan menghancurkan kekuatanku, aku mungkin sudah memasuki alam Tianyu dan memahami hati pedang seperti Cuyang. Tapi tak ada kata jika di dunia ini, yang ada hanyalah hal-hal yang telah terjadi. Jika Anda tidak dapat menghancurkan kehidupan pemurnian senjata dengan kekuatan Anda hanya dapat mengandalkan keterampilan dan kebijaksanaan. Uji coba hari ini membuktikan bahwa burung-burung roh ini hanya bisa terbang setinggi 20 meter, tidak lebih tinggi. Jika mereka terbang lebih tinggi lagi, rasanya seperti mencapai kubah ruang roh. Mereka masih perlu bergantung pada tentakel es. Bagaimana mungkin tentakel es ini, yang tingginya hanya 10 meter, bisa mencapai ketinggian 20 meter. Ini masalah besar. Aku mengerang sejenak, menatap tentakel-tentakel es yang melilit bola besi yang kacau di rerun Dewa Roh. Mereka tampak semakin bahagia saat kulihat, saling melilit dengan lebih bersemangat, membuatku merinding. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, tapi ketika melihat sepasang tentakel es saling bertautan, hampir menyatu dari kepala hingga ekor, mataku berbinar. Ya, aku memang tidak bisa meningkatkan kekuatanku dalam waktu singkat untuk membuat tentakel es tumbuh hingga 20 meter panjangnya, tapi aku bisa membuatnya tumbuh semakin cepat. Selama tentakel es lain tumbuh berdasarkan tentakel tersebut, tingginya bisa mencapai 20 meter, atau bahkan lebih. Ia begitu gembira hingga ia kembali terjerumus ke dalam kegilaan, tenggelam dalam mempelajari komposisi dan ciri-ciri kehidupan tentakel es. Entah sudah berapa lama aku mencoba, akhirnya sebuah tentakel baru tumbuh dari ekor tentakel es. Aku mengernyitkan dahi. Tentakel itu tumbuh di tempat yang salah. Tinggi keseluruhannya tak bisa ditingkatkan di tempat ini. Jadi aku menggunakan kekuatan spiritualku untuk mencoba lagi dan menetaskannya. Hasilnya, sebuah tentakel baru tumbuh di tengahnya dengan sangat cepat, tampak seperti tentakel yang ganas. Aku merinding saat melihat ini. Tidak, ini tetap tidak akan berhasil. Entah sudah berapa kali aku gagal, akhirnya, secara kebetulan, sebuah tentakel baru menembus es di puncak sebuah tentakel es. Tingginya mencapai 20 meter, dan menjadi tentakel terpanjang di antara tentakel-tentakel es. Tentakel itu meliuk-liuk seperti jenderal yang sombong,
dan orang-orang bisa memuntahkan makanan semalam mereka hanya dengan melihatnya. Setelah dingin sekali lagi, saya melanjutkan penelitian. Setelah konfirmasi berulang kali, akhirnya saya bisa memastikan bahwa setiap tentakel baru berada di atas tentakel lainnya. Ia dipenuhi ekstasi. 25 tentakel es, masing-masing sepanjang 20 meter, dengan cepat muncul di hadapannya. Jumlah ini masih agak terlalu sedikit. Untuk menutupi ruang tingkat ke-6 instrumen roh ini, setidaknya dibutuhkan 50 tentakel es seperti itu. Dan bagaimana jika burung-burung roh itu terbang lebih tinggi lagi? Masalah ini juga perlu dipertimbangkan secara komprehensif. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di benak saya. Saya memikirkan solusi yang lebih baik. Mengapa masing-masing harus sepanjang 20 meter? Jika saya memanjangkan masing-masing menjadi 30 atau bahkan 40 meter, bukankah mereka akan bisa menundukkan kepala di tanda 20 meter dan terjalin 2/2, seperti menganyam jaring ikan, membentuk jaring tarik yang tertutup rapat di udara. Sesaat, seluruh tubuhku gemetar. Aku membuka mata dan bergumam, bisa menemukan metode ini saja, aku, Bu Yixuan, sungguh jenius tak tertandingi di dunia. Namun, ini membutuhkan lebih banyak tentakel es, jumlahnya harus terus bertambah. 50 saja masih jauh dari cukup, setidaknya dibutuhkan 200. Untungnya, kekuatan spiritualku dalam, ditambah fondasi teknik napas naga tingkat 13, seharusnya tidak sulit untuk memadatkan 200 tentakel es, hanya saja butuh waktu yang cukup lama. Tepat ketika saya sedang bersemangat, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar pondok Suis. Itu adalah suara Tuan Muda Mo Xiaoyou dan si jenius Mo Linsang. Bu Yixuan, keluar dari sini. Cepat keluar, atau kami akan memaksa masuk. Yu Chanzi, keluar dari sini. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau lupa siapa dirimu? Kau murid Sekte Moyan, bukan anggota Akademi Wanling. Sesuatu terjadi di luar. Aku bergegas keluar, tetapi yang kulihat hanyalah Mo Xiaoyou, Mo Linsang, dan ratusan murid dalam dan luar yang berdiri di luar, setelah mengepung seluruh gubuk Suis. Yu Chanzi berdiri di depan dengan tangan terentang, melawan sekelompok murid sendirian. Jelas bahwa Mo Xiaoyou, Mo Linsang, dan yang lainnya memiliki banyak pengikut di Sekte Moyan sejak lama, dan bahkan ada banyak murid di luar Suis yang mendukung mereka. Sepertinya jumlah mereka setidaknya ribuan. Yixuan, kamu di sini. Yu Chanzi mengerutkan kening, saya khawatir kali ini akan sangat merepotkan. Saya melangkah maju, menatap semua orang, dan berkata, saya di Gunung Moyan, menantang Qilinghay sebagai tamu. Apa maksudmu? Begitu banyak orang datang mengepung kediaman kita. Beginikah cara kalian memperlakukan tamu? Di sampingnya, sesosok cantik muncul. Itu Suyan. Pemahamannya tentang hukum api menjadi jauh lebih mendalam. Ia menatap semua orang dengan mata indahnya dan bertanya, ada apa? Ada apa? Mo Xiaoyou mencibir. Kami, Sekte Moyan, berniat baik membiarkanmu berlatih di sini, tapi apa yang kau lakukan? Kau dengan brutal membasmi binatang suci yang telah dipelihara Paman Qiuhan selama bertahun-tahun. Itukah perbuatan baik yang telah kau lakukan? Membasmi binatang suci. Aku mengerutkan kening dan berkata, aku tahu kau tidak senang padaku, tapi aku tidak membasmi binatang suci manapun. Jangan meludahkan darah padaku. Kau boleh makan apapun yang kau mau, tapi kau tidak boleh bicara sesuka hatimu. Yu Chanzi berbisik, Yixuan, binatang suci sekte ini adalah Frost Kui. Ah! Saya juga terkejut. Pada saat ini, seorang pria berwajah dingin jatuh dari langit, diikuti oleh dua makhluk pemurni senjata, seekor serigala dan seekor harimau. Mereka tampak kuat dan setidaknya memiliki kekuatan alam Tianyu. Pria ini tak lain adalah Mo Qiuhan, salah satu dari dua tetua agung Sekte Moyan dan penguasa Puncak Utara. Mo Qiuhan mengerutkan kening dan berkata, daging yang kau masak di rumahmu itu daging bingsuang kui, kan? Bu Yixuan, berani sekali kau. Bagaimana mungkin ada tamu seperti itu? Kau bahkan berani membasmi binatang suci Sekte Moyan kami. Kau benar-benar kurang ajar. Jantungku berdebar kencang. Aku takut ini tidak akan berakhir damai. Maka, sambil menahan amarah, aku berkata, Penatua Agung, tolong mengertilah. Aku tidak tahu Frost Kui adalah binatang suci Sekte, jadi aku membasminya secara tidak sengaja. Jika kau bersedia, aku bisa mengganti kerugianmu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengumpulkan berapapun jumlah yang dibutuhkan untuk mengganti kerugian sektemu. Jangan marah. Kompensasi. Mo Qiuhan berkata dengan marah, aku telah merawat Frost Kui ini selama lebih dari 30 tahun, menggunakan berbagai macam ramuan ajaib. Kompensasi. Apa kau sanggup? Menurutku, bahkan jika aku harus mengorbankan nyawamu, kau mungkin takkan sanggup membayarnya. Di sampingnya, Suyan berkata dengan dingin, Penatua Agung Mo Qiuhan, jangan pergi terlalu jauh. Mo Qiuhan melirik Suyan, waspada akan identitasnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa.
Kemudian dia menatapku tajam dan berkata, Bu Yixuan, kaulah yang melakukan semua ini. Jika kau laki-laki, kau akan berdiri dan bertanggung jawab atas segalanya. Aku mengangguk dan berkata, ini salahku. Tolong beritahu aku bagaimana aku bisa menebusnya. Mo Qiuhan mencibir, Frost Kui adalah binatang buas tingkat 8, dan aku telah membesarkannya hingga cukup cerdas. Nilainya setidaknya 3 miliar. Kedua, kau telah menodai binatang buas suci sekteku dan terlalu sombong. Kau telah berulang kali menyinggung dua jenius sekte, Mo Xiaoyou dan Mo Linsang. Meremehkan para jenius sekte ini sama saja dengan meremehkan sekte Moyanku. Aku menuntutmu untuk meminta maaf kepada mereka. Minta maaf? Tanyaku curiga. Wajah Mo Xiaoyou dipenuhi kebencian, dan ia terkekeh permintaan maaf biasa saja tidak akan cukup. Aku ingin kau berlutut dan bersujud, mengatakan bahwa kau salah dan tidak seharusnya bersikap sombong. Setelah itu, mungkin aku bisa memaafkanmu. Aku melirik Mo Qiuhan dan berkata, kau ingin aku berlutut dan meminta maaf. Itukah yang kau maksud, Tetua Agung? Mo Qiuhan merenung dan berkata, benar, kau terlalu sombong. Syarat permintaan maaf yang diajukan Xiaoyou dan Lin Zhang tidak berlebihan. Kurasa kau harus berlutut. Siapa yang membiarkanmu begitu sombong? Saya tidak dapat menahan tawa. Apa yang kau tertawakan? Tanya Mo Qiuhan dingin. Dua makhluk pemurni senjata di belakangnya juga merangkak dan meraung, seolah siap menerkam dan menghancurkan segalanya kapan saja, penuh aura pembasmi. Apa yang kau tertawakan? Pedang bulan di tanganku tiba-tiba mengeras, dan auranya menyebar, membentuk semacam kekuatan penghancur es. Bahkan air di sekitarnya pun beresonansi dengannya, dan pusaran es mengamuk. Semua murid mundur bertubi-tubi, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Aku menatap Mo Qiuhan dan berkata-kata demi kata kau menyimpan dendam padaku sejak aku bergabung dengan Sekte Moyan. Kau bilang aku membasmi binatang sucimu. Tapi tahukah kau bahwa murid-muridmu menahan jatah makanan dari Su Yan dan aku, membuat kami kelaparan selama pelatihan. Kau tahu segalanya, tapi kau tidak menyebutkannya. Apa kau tidak bingung membedakan benar dan salah? Apa-apaan ini? Kau bilang binatang suci itu bernilai 3 miliar. Itu omong kosong. Bagaimana mungkin sampah yang bisa kubasmi dengan mudah bernilai 3 miliar? Kau ingin aku berlutut di hadapan Mo Xiaoyou dan Mo Linsang, dua pengganggu yang menindas orang lain dengan kekuatan mereka. Aku berlutut di hadapan langit, bumi, dan orang tuaku, tapi aku tidak akan pernah berlutut di hadapan sampah seperti itu. Kau, Mo Qiuhan, berusaha dengan segala cara untuk mempersulitku, jadi silakan saja. Aku, Bu Yixuan, bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Kau ingin menindasku dengan mengandalkan statusmu sebagai Tetua Agung, tapi aku tahan. Aku memanggilmu Tetua Agung ketika aku menghormatimu. Tapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Kamu memaksaku sampai batas maksimal. Bahkan jika aku menebasmu dengan pedang, apa yang bisa kulakukan? Hanya kamu. Tatapan Mo Xiaoyou dingin saat ia berkata, jangan berpikir kau sehebat itu hanya karena kau seorang kultivator spiritual peringkat naga. Di Sekte Moyanku, pemurnian senjata adalah keahlian yang paling dihormati. Kau bahkan tidak membutuhkan bantuan pamanku. Senjataku, milik Mo Xiaoyou, bisa mengalahkanmu dengan telak. Benarkah? Kalau begitu, tolong beritahu aku. Dengan semburan kekuatan spiritual, para murid Sekte Moyan dalam radius 20 meter dariku mundur, tak mampu berdiam diri. Aku segera membersihkan ruang di koridor kayu pondok Suis dan berkata sambil tersenyum, Mo Xiaoyou, ayo kita lakukan. Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Mo Xiaoyou meraung pelan, dan kekuatan spiritual di cincin angkasa membawa monster raksasa ke papan kayu. Monster itu adalah ular berkepala 3 yang tampak sangat ganas. Tubuhnya diselimuti cahaya senjata pemurnian, dan aura pembasminya membayangi. Ia menjulurkan lidah panjang, dan 3 pasang mata menatapku. Ekornya yang besar dan kuat mulai berayun, mengguncang papan kayu di bawah kaki semua orang. Ular gila berkepala 3. Seketika, seorang murid Sekte Moyan berseru, Mo Xiaoyou benar-benar berhasil memurnikan ular gila berkepala 3. Ya dewa, konon, kekuatan ular gila berkepala 3 ini setara dengan ahli puncak alam kendali bumi. Ia kuat dan lincah. Bahkan ahli puncak alam kendali bumi biasa pun tak berdaya. Melihat Kimang, semangat ular gila berkepala 3 ini telah mencapai tingkat tertinggi. Aku tak menyangka Mo Xiaoyou memiliki kemampuan pemurnian senjata setinggi ini. Belitan ular gila berkepala 3 itu luar biasa kuatnya. Bahkan banteng jadi dewasa pun bisa hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Jika itu manusia, akibatnya akan lebih mengerikan lagi. Bu Yixuan sedang dalam kesulitan besar sekarang. Bahkan si jenius Akademi Wanling pun hanya bisa dikalahkan saat berhadapan dengan makhluk pemurni senjata tingkat tinggi ini. Haha, Bu Yixuan, teruslah bersikap sombong. Hanya menunggu Bu Yixuan mempermalukan dirinya sendiri, hahaha.
Mo Xiaoyou mengulurkan tangan dan menyentuh salah satu kepala ular gila berkepala 3 itu, dengan senyum puas di wajahnya. Ia berkata, Bu Yixuan, kau sama sekali tidak menganggap serius Sekte Moyan dan Sekte Pemurnian Senjataku. Sekarang aku harus memberimu pelajaran dengan nyawa pemurni senjataku. Ular gila berkepala 3 ini memiliki temperamen yang keras. Sekali menyerang, ia tak bisa dihentikan. Belum terlambat bagimu untuk mengaku kalah dan meminta maaf sekarang. Aku tak kuasa menahan tawa. Biarkan saja, kau pasti sudah menghabiskan banyak energi dan bahan untuk memurnikan ular gila berkepala 3 ini. Aku akan menghancurkannya agar kau merasa sedih. Ini juga bisa dianggap sebagai pelajaran. Menghancurkan ular gila berkepala 3. Mo Xiaoyou tak kuasa menahan tawa. Kau pikir kau pantas mendapatkannya. Pedang bulan di tanganku berdengung, dan energi teknik napas naga melayang di permukaan tubuhku. Aku berdiri tegak dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan pada orang sepertimu. Biarkan ular gila berkepala 3mu itu bertindak segera. Kau mencari kematian. Mo Xiaoyou melirik Mo Qiuhan dan berkata, Paman San, bagaimana jika ular gila berkepala 3 itu secara tidak sengaja membasmi Bu Yixuan? Mo Qiuhan berkata dengan dingin, ini duel yang adil. Dengan begitu banyak saksi, hasilnya ditentukan oleh takdir. Kau tidak bisa menyalahkan siapapun, jadi tidak perlu khawatir. Baiklah, ayo, basmi dia. Mengikuti teriakan pelan Mo Xiaoyou, ular gila berkepala 3 itu langsung terbang bagai kilat. Kecepatannya sangat tinggi, layaknya makhluk pemurni senjata dengan kekuatan setara puncak alam kendali bumi. Sayang sekali ia menemukan orang yang salah. Saat ular gila berkepala 3 itu membuka mulut untuk menelan, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sedingin es. 4 tentakel es bercahaya keemasan muncul dari air di kedua sisi jembatan kayu. Dengan beberapa hembusan, tentakel itu melilit tubuh ular gila berkepala 3 dan mengikatnya erat-erat agar tidak bergerak maju. Saya terbang dan menendang ular gila berkepala 3 itu pada rahangnya di udara, lalu api membelah gunung itu. Ledakan. Di tengah suara keras itu, salah satu kepala ular gila berkepala 3 bergetar hebat, bahkan beberapa bagiannya yang berkilauan logam berjadewa. Kelima jurus itu menyatu dan terkonsentrasi pada bilah pedang, menyapu ke bawah. Dengan dua dentang, dua kepala lainnya langsung terpenggal. Tubuhnya terhempas ke udara, memancarkan cahaya spiritual merah menyala yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah jurus keempat dari teknik kaki asap dan awan, Xia Fei Wanzang, dan jurus itu telah mencapai tingkat penyatuan antara manusia dan alam. Di tengah gemuruh, lebih dari selusin papan kayu raksasa di jembatan kayu runtuh satu demi satu, dan tubuh ular gila berkepala 3 hancur berkeping-keping oleh pukulanku yang menghancurkan. Potongan-potongannya beterbangan kemana-mana, dan sinar cahaya dari peralatan pemurnian berkelebat lalu menghilang. Ular gila berkepala 3 itu melolong 2 kali, lalu roboh dan tenggelam ke dalam air, berubah menjadi tumpukan besi tua. Ya ampun, cuma satu gerakan. Dan, dia membasmi ular gila berkepala 3 itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kejeniusan Sekte Moyan kita dalam memurnikan senjata begitu rentan? Bu Yixuan ini memang monster. Semua orang membicarakannya, mata mereka terbelalak. Senjata pemurnian kelas atasku. Mo Xiaoyou gemetar seluruh tubuhnya, matanya dipenuhi rasa sakit hati dan kengganan. Ia bergumam, untuk memurnikan ular gila berkepala 3 ini, aku menggunakan banyak besi suci dan besi olahan berusia ribuan tahun. Bahkan gambar pemurniannya pun menghabiskan biaya puluhan juta. Bagaimana bisa begitu rapuh? Mustahil. Pasti mustahil. Bu Yixuan, kau menggunakan sihir. Matanya tajam dan dia meraung, kalau bukan sihir, bagaimana kau bisa membasmi ular gila berkepala 3ku dalam satu gerakan? Aku tak bisa menahan tawa, dengan tatapan jijik yang tak tersamar, dan berkata, teknik tendangan ini disebut teknik tendangan asap dan awan, dan diajarkan kepadaku oleh Shen Buyun, seorang anggota peringkat naga. Apa kau meragukan kemampuan Shen Buyun yang terkenal itu? Ini tidak mungkin. Wajah Mo Xiaoyou memucat. Pada saat ini, Mo Qiuhan di belakang berkata dengan tenang, Xiaoyou, cukup. Kehidupan penyulingan senjatamu memang bukan tandingan Bu Yixuan. Adik dari pendekar wanita nomor 1 Bu Xuanyin memang cukup cakap, tapi Bu Yixuan, kau tidak perlu terlalu sombong. Xiaoyou masih muda dan pemahamannya tentang misteri penyulingan senjata belum matang. Kekuatan sejati ular gila berkepala 3 ini belum terungkap. Tunggu sampai kau melawan Qianhu dan Kun Langku sebelum kau bisa membuktikannya. Dua suara gemuruh yang mengerikan terdengar, dan malam bergetar hebat. Sebagai tetua agung, Mo Qiuhan memiliki 2 makhluk pemurni senjata di belakangnya, keduanya memiliki kekuatan setidaknya tingkat menengah alam kendali surgawi. Memang sangat menakutkan,
Tapi, sepertinya Mo Qiuhan dan yang lainnya belum pernah menantang beberapa tingkat terakhir dari 7 Linghai seumur hidup mereka, dan tidak tahu bahwa makhluk pemurni senjata yang kuhadapi di 7 Linghai jauh lebih kuat. Aku mengangkat tanganku pelan, dan seketika, dua makhluk pemurni senjata yang ganas, Qianhu dan Kunlang, perlahan melangkah maju, dengan rambut tergerai, gigi tajam terpampang, dan lendir mengalir turun. Mereka melangkah dengan sangat mantap, seolah-olah akan menerkamku dan mengakhiri hidupku kapan saja. Untuk sesaat, semua murid Sekte Moyan yang menyaksikan di dekatnya berbinar-binar dan menjadi sangat bersemangat. Meskipun Tuan Muda adalah anak ajaib generasi ini, ia masih terlalu muda. Ia belum menguasai rahasia pemurnian senjata. Namun, Tetua Agung berbeda. Ia menyempurnakan Qianhu dan Kunlang dalam waktu kurang dari 3 tahun, dan mereka hampir menyapu bersih binatang buas lain dari Sekte Moyan. Bu Yixuan akan segera menanggung akibatnya. Meskipun Tetua Agung bertanggung jawab atas Dao Surgawi Formasi, kemampuan pemurnian senjatanya juga sangat kuat. Jika Tetua Agung menggunakan kemampuan pemurnian senjatanya untuk bergabung dengan formasi, Bu Yixuan pasti akan mati. Kali ini, kita harus memberitahu Bu Yixuan bahwa dia tidak mampu menyinggung Sekte Moyan. Tetua Agung pasti menang. Tetua Agung akan hidup selamanya. Sekte Moyan akan bertahan selamanya dan tak terkalahkan. Telingaku dipenuhi keriuhan, dan di belakangku hanya ada 2 pendukung. Wajah Yu Chanzi dipenuhi kekhawatiran, tetapi ia tetap diam. Su Yan juga diam. Ia tahu kekuatanku, jadi ia tidak terlalu khawatir. Kenyataannya, Mo Qiuhan berfokus pada penelitian formasi Arai, sehingga pencapaiannya dalam pemurnian senjata jauh lebih rendah daripada Master Sekte Mo Qiubai. Jika itu Mo Qiubai, aku mungkin tidak perlu bersaing dan akan menyerah begitu saja. Mengaum. Kedua binatang perang itu menerkam bersama-sama, memancarkan aura yang menakjubkan. Seluruh jembatan kayu Suais berguncang, dan papan-papan kayunya meratap. Kapan mereka pernah bertahan dalam pertempuran seperti itu? Kekuatan napas naga begitu dahsyat, dan aku mundur beberapa langkah untuk menghindari serangan pertama dari kedua binatang perang itu. Pedang bulan menyapu langit malam beberapa kali, dan niat pedang itu mengandung gumpalan bulu-bulu beku yang mekar di kepala kedua binatang perang itu. Suaranya tidak keras, tetapi siapapun bisa merasakan distorsi dingin di udara. Akibatnya, Qianhu dan Kunlang terus menyerang dengan ganas, dan energi pedang hanya memotong beberapa inci lekukan di kepala mereka, yang tidak cukup untuk menghancurkan mereka. Ini tidak baik. Tubuh kedua binatang perang ini telah diperkuat dan ditempa. Penguasaan Mo Qiuhan dalam peralatan pemurnian memang tidak sebanding dengan Mo Shaoyou. Aku buru-buru mundur beberapa langkah, pedang panjangku terhunus di udara, dan niat pedang yang membekukan menembus udara dan melesat keluar. Itu adalah jurus pertama teknik pedang salju, Frost Flying with a Sword. Momentum pedang ini berat dan dahsyat, dan telah mencapai titik penyatuan antara manusia dan alam. Kekuatan penghancur yang misterius dan dahsyat yang terkandung dalam niat pedang itu menyapu bagai aliran deras gunung, dan langsung menyapu tubuh kedua binatang perang itu dengan cepat. Engah! Binatang perang itu jatuh ke jembatan kayu, menyebabkan serpihan kayu beterbangan kemana-mana, tetapi ia masih utuh. Ia menggelengkan kepalanya dengan keras dan berdiri lagi, dengan tatapan yang bahkan lebih garang. Mo Qiuhan menyilangkan tangannya dan tersenyum tipis. Kau pikir kau bisa membasmi binatang perang pemurni senjataku hanya dengan serangan setingkat ini? Bu Yixuan, bukankah kau terlalu naif? Aku tak berkata apa-apa, aku melangkahkan kakiku dengan kuat, dan dengan embusan angin, aku menghilang dari tempat itu. Ledakan. Jari-jari kakiku menendang dagu Qianhu dengan api yang kuat. Kunlang di samping meraung dan menerjang dengan cakarnya yang tajam, yang tiba-tiba membuatku terlempar mundur puluhan langkah dan jatuh ke air. Untungnya, gerakan tubuhku sangat baik. Aku kembali ke jembatan kayu seperti capung yang meluncur di atas air. Aku menghentakkan kakiku pelan, dan kekuatan spiritualku pun meledak. Saat aku memikirkannya, tentakel es dengan baju zirah rune emas melesat keluar dan mengikat Qianhu dan Kunlang bersama-sama. Mengaum. Kedua binatang perang pemurni senjata itu meraung dan menggigit tentakel es dengan putus asa, tetapi tentakel yang diperkuat itu tidak mudah patah. Bahkan raksasa batu di Laut Qiling pun kesulitan melepaskan diri dalam waktu singkat, apalagi Qianhu Kunlang yang lebih lemah di depan mereka. Pedang bulan itu berdengung, dan aku melangkah mendekat selangkah demi selangkah. Saat itu, wajah Mo Qiuhan dipenuhi keputusasaan. Ia berteriak pelan, segera, bebaskan diri dari cengkeraman es ini. Segera. Namun aku telah perlahan mengangkat bilah bulan itu. Mo Qiuhan semakin cemas. Memurnikan Qianhu dan Kunlang pasti menghabiskan lebih banyak sumber daya daripada memurnikan ular gila berkepala 3. Bahkan jika Mo Qiuhan bisa mendapatkan sumber daya ini, ia pasti akan merasa patah hati. Kapan? Pedang bulan itu menebas leher Qianhu dengan ganas, seketika mengibaskan lapisan pelindung logam sedalam jari-jarinya. Sebuah kekuatan yang mengandung misteri tak tertandingi meluap,
yang merupakan kekuatan magis dari peralatan pemurnian. Namun, saat pedang keduaku jatuh, kekuatan misterius ini semakin memancar. Paling banyak 5 pedang saja sudah cukup untuk memisahkan kepala dan tubuh Qianhu ini. Di sisi lain, semua murid Sekte Mo Yan tercengang. Bahkan binatang perang pemurni senjata milik Tetua Agung pun dipenjara dan dibiarkan mati. Ini adalah pukulan yang tak tertahankan bagi mereka. Mereka sungguh tak percaya. Karena itu, wajah Mo Qiuhan pucat pasi, dan wajah murid-murid lainnya pucat pasi. Leher mereka menjadi kaku, dan mereka hampir pingsan karena kesedihan dan amarah. Bu Yixiwan, kamu berani. Mo Qiuhan meraung. Tiba-tiba aku berbalik dan meliriknya, niat membasmi terpancar di mataku. Tekanan dari kultivator spiritual itu melonjak, bahkan menyebabkan air di kedua sisi bergetar hebat, riak-riak menyebar. Aku berkata dengan tenang, kenapa tidak? Kau sudah menindasku sampai sejauh ini, apalagi yang tidak berani kulakukan. Paling-paling, aku bisa meminta ketua sekte untuk datang dan mengadili masalah ini. Sambil berbicara, ia menyerang dengan 3 pedang berturut-turut. Tiba-tiba, Qianhu melolong, dan kepalanya terpenggal. Cahaya senjata itu menari-nari dan melayang, tetapi sebagian besar menghilang dalam sekejap. Tubuhnya jatuh ke air dengan bunyi plop, dan tenggelam dengan cepat. Aku berjalan ke arah Kunlang sambil memegang pedang bulan, dan menusukkan pedang itu ke tubuh Kunlang melalui celah di mulutnya. Dengan pikiran yang berubah, aku langsung menggunakan hanya 30% kekuatan tebasan galaksi jiwa es untuk meledak di dalam tubuh Kunlang. Dengan suara bang, Kunlang tampak tidak berubah dari luar, tetapi struktur internal dan jaringan pemurniannya hancur total. Berdebar, Kunlang terjatuh, energinya hilang sepenuhnya, dan siapapun dapat melihat bahwa dia juga tidak berguna. Kamu, Mo Qiuhan gemetar seluruh tubuhnya dan menunjukku dengan jarinya, kau benar-benar menghancurkan 3 harta pemurnian utama Sekte Mo Yanku berturut-turut. Aku tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Aku tak kuasa menahan senyum dan berkata, ini duel yang adil, disaksikan banyak orang. Hasilnya ditentukan oleh takdir, dan tak ada yang bisa disalahkan. Itu yang baru saja kau katakan. Kok kau bisa lupa begitu cepat? Kau, Mo Qiuhan menggertakkan giginya dan meraung, karena kau sendiri yang mencari kematian, maka kau tidak bisa menyalahkanku. Sambil berbicara, Mo Qiuhan meraung, dan tiba-tiba sepotong besi hitam aneh muncul di tangannya. Layaknya pedang, besi itu terus berubah dan membusuk, menjadi berbagai pedang kecil, tombak, pedang, tombak panjang, dan senjata lainnya. Dalam sekejap mata, mereka bersiul dan melesat ke langit. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang sangat dahsyat jatuh dari langit. Aura pedang dan senjata itu hampir mencekik, dan itu sangat mengerikan. Senjata dewa, tingkat kekuatan ini sama sekali tidak kalah dengan Killing Hai, ini sudah pasti senjata dewa. Di samping, semua pengikut Sekte Mo Yan tercengang. Bing Zusan, ini Bing Zusan. Ya dewa, apakah Tetua Agung akan menggunakan artefak suci Sekte, Bing Zusan, untuk menghadapi bocah Bu Yixuan ini? Terlalu mengerikan. Gunung Bingsu, gunung suci yang ditempa oleh miliaran senjata, begitu diluncurkan, ia akan terus melonjak. Selain menara cahaya bintang di bawah pemimpin sekte, tidak ada artefak suci lain di Gunung Moyan yang dapat menandingi Gunung Bingsu. Inilah kekuatan sejati Sekte Moyanku. Hahaha, Bu Yixuan sudah tamat. Kali ini dia sendiri yang membuat semua masalah. Dengan kemampuannya, dia bisa menghadapi Qianhu Kunlang, tapi dia jelas bukan tandingan Bing Zushan. Bahkan 1/10 kekuatan Bing Zushan saja sudah cukup untuk mengubahnya menjadi abu. Sayang sekali, Bu Yixuan jenius. Dia telah menghancurkan 3 harta karun pemurnian senjata hebat berturut-turut. Jika dia tidak bertemu Bing Zushan, yang termasuk dalam jajaran senjata dewa, aku khawatir bahkan Tetua Agung pun tidak akan mampu menindasnya. Sayang sekali, jenius ini akan segera musnah di bawah Bing Zushan. Darah di tubuhku hampir berdesir, dan hampir setiap pori dan sel di tubuhku bisa merasakan ancaman kematian yang mengerikan. Serangan Bing Zushan ini jelas bukan sesuatu yang bisa kutahan dengan tingkat kultivasiku saat ini. Aku khawatir hanya ada satu cara untuk menghindari kematian. Bangunkan meridian abadi dan lawan senjata suci dengan tubuh Bai Xiuluo. Didorong ke titik ini selangkah demi selangkah sebenarnya bukan apa yang saya inginkan. Hati saya terasa terhina. Meskipun Sekte Moyan bukanlah sekte yang mengguncang dunia, sekte ini tetaplah sekte yang telah terkenal di domain Liefeng selama bertahun-tahun. Sekarang mereka menggunakan senjata suci untuk menindas saya, seorang tamu. Kemurahan hati Mo Qiuhan, Mo Shaoyou, Mo Linzang, dan lainnya sungguh mengerikan. Dan apakah pemimpin sekte Mo Qiubai, yang sedang bertapa di Zhongfeng yang jauh, benar-benar bertapa? Sayangnya, kita hanya menutup mata. Sifat manusia, jika kita bisa melihatnya, sungguh mengerikan. Tetua Agung,
Yu Chanzi tiba-tiba berjalan di depanku dan berlutut di tanah, mengerutkan kening dan berkata, Tetua Agung, jangan marah. Masalah ini disebabkan olehku sendiri. Tolong jangan melampiaskan amarahmu pada Bu Yixuan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia sejak awal. Keluar dari sini. Wajah Mo Qiuhan dipenuhi aura pembasmi. Bing Zushan hanya perlu sedikit menggerakkan napasnya, dan seketika tubuh Yu Chanzi terlempar ke belakang dan jatuh dengan keras ke dalam air. Mo Qiuhan. Suyan menggenggam Fei Yan, sedikit mengernyit sambil berkata, kau benar-benar gila atau hanya pura-pura gila? Kau benar-benar ingin menggunakan Gunung Bingzu untuk membasmi Bu Yixiwan. Apa kau tidak tahu kalau Bu Yixiwan adalah tamu Sekte Moyan? Apa kau tidak tahu kalau Bu Yixiwan adalah adik Bu Suanyin dan seorang kultivator spiritual daftar naga dari kuil 7 dewa? Jika kau membasmi Bu Yixiwan sekarang, akankah Bu Suanyin melepaskanmu? Akankah tanah suci kuil 7 dewa melepaskanmu? Hanya dengan artefak belaka, bisakah kau membasmi Bu Yixiwan dan Bu Suanyin? Lagi pula, Bu Yixiwan adalah orangku. Jika kau membasmi Bu Yixiwan, kau akan menjadi musuh keluarga suku. Kau bisa melakukannya sendiri. Gunakan Gunung Bingzu untuk membasmi Bu Yixiwan lalu basmi aku. Aku berani menjamin bahwa dalam sebulan, aliansi 100 orang suci pasti akan menghabisi Sekte Moyanmu dan membuatmu musnah total. Di sekeliling, para murid Sekte Moyan tercengang, dan tak seorang pun bersemangat. Kata-kata Suyan membuat seluruh pori-pori mereka membeku. Jika ini benar-benar terjadi, hasilnya akan menjadi sesuatu yang tak tertahankan bagi Sekte Moyan. Jika salah satu dari mereka membasmiku, Sekte Moyan harus menanggung bencana yang dahsyat, dan puluhan ribu murid pasti akan musnah dan mati tanpa tempat pemakaman. Suyan, jangan ikut campur urusan orang lain. Mo Qiuhan berkata dengan ekspresi dingin, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Suyan tersenyum tipis. Bayangannya di air begitu ramping dan menawan, bagaikan lembah yang halus. Cahaya pedang Fei Yan menyala-nyala. Ia berbisik, Mo Qiuhan, beraninya kau bertindak begitu keras kepala hari ini. Aku, Suyan, bersumpah atas nama aliansi 100 orang suci bahwa aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Anda, Mo Qiuhan tampak sedih. Ia memegang Bing Zushan di tangannya, tetapi tak mampu menahannya atau menyingkirkannya. Pada saat ini, ruang di depan tiba-tiba sedikit terpelintir, dan berkas cahaya keemasan membubung. Dalam sekejap mata, sosok yang sangat anggun dan mempesona muncul di sana. Itu adalah efek dari formasi teleportasi. Orang yang datang tak lain adalah Mo Qiuyi, Tetua Agung Sekte Moyan yang menjaga puncak selatan. Ia akhirnya datang terlambat, tetapi akhirnya datang juga. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Mo Qiuyi sedikit mengernyit. Mo Qiuhan berbisik, Qiuyi, jangan khawatir tentang ini. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Wajah Mo Qiuyi dipenuhi ketidakpuasan. Ia berkata, kapan kau akan mengubah sifat burukmu? Apa Bu Yixuan orang yang bisa kau sentuh begitu saja? Jangan lupa, dia tamu Sekte Moyan, dan dia tidak melakukan sesuatu yang tak termaafkan. Jika kau menggunakan pasukanmu untuk membasmi Bu Yixuan sekarang, itu sama saja dengan membawa bencana bagi Sekte Moyan. Kau tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan Bu Suanyin. Ketua Sekte pernah berkata bahwa hanya Bu Suanyin yang bisa menghancurkan Sekte Moyan kita dalam sekejap mata. Apa kau pikir dia bercanda? Mata Mo Qiuhan dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa. Mo Qiuyi berkata, masalah ini berakhir di sini. Tidak ada yang bisa melanjutkannya. Mulai sekarang, masalah ini selesai. Ini tidak bisa berakhir seperti ini. Mo Qiuhan berkata dengan dingin, bocah ini membasmi ular gila berkepala 3 milik Cao You, Qianhu dan Kunlangku, dan bahkan membasmi Frost Kui yang kubesarkan sebagai binatang suci klan. Dia menyebabkan bencana besar dan dia ingin mengakhirinya seperti ini. Tidak mungkin. Mo Qiuyi menghela napas. Tubuhnya yang berlekuk, terbalut rok panjang tipis, sungguh menawan. Ia memancarkan aura dewasa yang membuat imajinasi orang-orang tak terkendali. Para murid di sampingnya hampir tercengang. Mo Qiuyi terus menenangkan suasana, berkata, bagaimana kalau begini? Aku bersedia memberimu 3 pil kelas 7 dan 20 pil kelas 6 untuk mengganti kerugianmu. Aku tidak bisa memberimu lebih. Jika kau masih menolak, aku harus membangunkan saudaraku yang sedang menyendiri untuk menangani masalah ini. Mo Qiuhan mendengus dingin demi kebaikanmu, biarkan saja. Namun, Bu Yixuan harus meminta maaf secara lisan. Meminta maaf. Aku tersenyum tipis, kau terus memprovokasi dan menggangguku. Pernahkah kau berpikir untuk meminta maaf? Jika kau ingin aku meminta maaf, bermimpilah. Aku datang ke Sekte Moyan untuk menantang Qi Linghai dan mengembangkan diriku, bukan untuk menanggung amarahmu, Mo Qiuhan. Jika kau bersikeras menyinggungku, silakan saja. Namun, aku menyimpan dendam. Jika kau menyinggungku hari ini,
aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat di masa depan. Melihat Mo Qiuhan hendak marah lagi, Mo Qiuyi tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening dan berkata, sudah cukup, kalian bertiga, segera kembali ke gua kalian. Kalian tidak perlu melakukan apapun di sini. Semuanya, segera bubar. Sambil berbicara, Mo Qiuyi mengangkat tangan putihnya dengan ringan, dan tiba-tiba sebuah payung besi biru tua muncul di telapak tangannya, dipenuhi aura kuno dan perubahan kehidupan. Payung ini jelas bukan payung biasa. Tiba-tiba, semua murid Sekte Moyan menjadi gembira dan bersemangat. Payung rahasia surgawi. Ya dewa, payung rahasia surgawi ternyata ada di tangan Tetua Agung Qiuyi. Seperti yang diduga, Ketua Sekte Adil dan Tidak Memihak, memberikan artefak sub ilahi ini kepada Tetua Agung Qiuyi. Payung rahasia surgawi menyimpan misteri langit dan bumi, yang tak mudah dipahami manusia. Kekuatannya hanya kalah dari 3 artefak agung Sekte Moyan, Menara Cahaya Bintang, Gunung Pencetak Senjata, dan 7 Linghai. Konon, kultivasi spiritual Tetua Agung Qiuyi telah lama melampaui Tetua Agung Qiuhan, dan pemahamannya tentang misteri juga sangat mendalam. Kekuatan tempur payung rahasia surgawi yang dikendalikannya mungkin tak kalah dengan Gunung Pencetak Senjata. Tetua Agung Qiuyi selalu berbudi luhur dan sopan. Selama bertahun-tahun sejak saya bergabung dengan Sekte Moyan, baru kali ini saya melihatnya semarah ini. Ini juga pertama kalinya saya melihat payung rahasia surgawi yang legendaris. Luar biasa, Sekte Moyan kita benar-benar memiliki warisan yang mendalam dan tak tertandingi. Sekte Moyan akan bertahan selamanya dan tak terkalahkan. Penatua Agung Qiuyi tak tertandingi kecantikannya, awet muda, dan kecantikannya paling menakjubkan di dunia. Di bawah tekanan energi payung Tianji, Gunung Bingzu juga mulai berdengung. Energi tak terbatas memenuhi udara, dan payung Tianji, yang mengembun menjadi cahaya, perlahan berputar di atas Mo Qiuyi, semakin membesar. Dalam sekejap mata, payung itu menutupi separuh langit, bahkan menghancurkan momentum Bingzu Shan. Ini cukup membuktikan bahwa kultivasi Mo Qiuyi jelas di atas Mo Qiuhan. Jika tidak, artefak sekunder tidak akan pernah bisa menghancurkan artefak asli. Di bawah pengaruh aura payung Tianji, semua orang hampir terengah-engah dan merasa sangat hikmat. Mo Qiuhan mendengus dingin, dan Bingzu Shan di tangannya tiba-tiba melesat pergi. Diiringi suara kicauan, seekor bangau spiritual yang terbuat dari kayu spiritual muncul di kaki Mo Qiuhan, membawanya ke langit, dan menghilang di kegelapan malam dalam sekejap mata. Ia benar-benar pergi begitu saja tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Semuanya, pergilah dan berlatihlah dengan baik, kata Mo Qiuyi kepada semua orang. Seperti yang Anda perintahkan, Tetua Agung. Semua orang pergi dengan hormat, hanya menyisakan Mo Xiaoyou dan Mo Linzang yang berdiri di jembatan kayu yang rusak. Bibi, Bu Yixuan benar-benar keterlaluan karena menindas yang lemah. Xiaoyou tidak bisa menerima ini. Sebelum Mo Xiaoyou sempat menyelesaikan kata-katanya, ia tiba-tiba terjatuh ke belakang, meninggalkan bekas telapak tangan yang jelas di wajahnya. Ia terkejut. Ia tak pernah menyangka Mo Qiuyi akan memukulnya. Bibi, kau. Mo Qiuyi tampak kecewa. Alih-alih membenamkan diri dalam pemahaman misteri pemurnian senjata, kau malah asyik dengan intrik duniawi seharian. Sungguh mengecewakan. Xiaoyou, kurasa kau harus mempertimbangkan dengan matang apakah kau masih cocok untuk posisi Tuan Muda Sekte Moyan. Jika kau tidak menghargainya, orang lain akan dengan sendirinya menggantikanmu. Sekte Moyan kita memiliki sejarah yang panjang dan mendalam, dengan puluhan ribu murid, 2.000 murid inti, dan ratusan murid pribadi. Memilih kandidat yang tepat untuk Tuan Muda seharusnya tidak sulit. Mo Xiaoyou menutupi wajahnya dan mundur beberapa langkah. Bibi, Xiaoyou tahu dia salah. Jangan marah, aku akan mundur sekarang. Lebih seperti itu, Mo Qiuyi mengangkat tangannya, dan sebuah gulungan spiritual jatuh ke tangan Mo Xiaoyou. Ia berkata, inilah yang baru saja kuperoleh dari perenunganku. Kau juga boleh melihatnya. Ini akan sangat membantu pemahamanmu tentang aura senjata ini. Terima kasih, Bibi. Aku pergi dulu. Mo Xiaoyou dan Mo Linzang pergi. Saya menyaksikan seluruh prosesnya dan tak kuasa menahan desahan dalam hati. Mo Qiuyi sungguh luar biasa. Ia menggunakan tamparan dan kencan untuk membuat orang bodoh seperti Mo Xiaoyou berputar-putar. Terlebih lagi, ia menggunakan kebaikan dan kekerasan untuk menyelamatkannya barusan, dan berhasil menekan kesombongan Mo Qiuhan. Sepertinya selain pemimpin Sekte Mo Qiubai, orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas Sekte Mo yang seharusnya adalah Mo Qiuyi. Mo Qiuyi berbalik, senyum menawan tersungging di wajahnya yang cantik, dan berkata, maaf, Bu Yixuan, Suyan, masalah ini bukan salah kalian, melainkan salah Sekte Moyanku. Kuharap kalian tidak keberatan. Aku akan pergi ke dapur dan menghukum keras para murid luar yang menunda-nunda. Kalian bisa tenang, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Aku mengangguk terima kasih,
Tetua Agung, atas bantuanmu. Aku sangat berterima kasih. Su Yan juga mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mo Qiuyi tersenyum tipis dan berkata, Bu Yixuan, ku dengar kamu, Qiling Hai, sudah lulus ujian tingkat kelima. Bagus sekali. Anak-anak muda memang sangat menjanjikan. Teruskan karya-karyamu yang hebat ini. Terima kasih, Tetua Agung. Mo Qiuyi menggoyangkan payung Tianji dengan lembut dan terbang di udara. Gaunnya sedikit berkibar tertiup angin, dan kakinya yang jenjang seputih salju. Ia tampak begitu cantik hingga aku sedikit terpana. Tiba-tiba, Su Yan di sebelahku menyenggol bahuku pelan dan cemberut, menunjukkan rasa tidak puasnya. Aku merasa sedikit malu dan berkata sambil tersenyum, Xiao Yan, aku hampir lupa kalau daging sapi rebusnya masih mendidih. Ayo, waktunya makan. Ya, ketika Su Yan mendengar ada makanan, dia langsung ceria dan tersenyum. Setelah makan malam yang lezat, saya melanjutkan latihan dan mempraktikkan jaring surgawi yang telah saya bayangkan. Jika itu hanya sebuah ide, saya tidak akan mampu mengalahkan 6 burung roh di Laut Qiling. Waktu berlalu begitu cepat, dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Dengan usaha kerasku, akhirnya aku berhasil memadatkan 200 tentakel es. Bola besi yang kacau di rerun dewa spiritual itu hampir dikelilingi oleh tentakel, yang tampak sangat memuakkan. Tentakel-tentakel es ini sangat hidup. Setiap kali kesadaran spiritualku tenggelam ke dalam rerun dewa spiritual, mereka berputar liar untuk mengekspresikan kegembiraan mereka, dan setiap kali mereka melihatku, mereka membuatku merinding. Tapi demi kekuatan, lupakan saja, aku akan bertahan saja. Bagaimanapun, tentakel es dan jaring surgawi ini juga merupakan seni bela diri pertama yang aku ciptakan sendiri. Bisakah cara melakukan sesuatu yang tidak konvensional ini dianggap sebagai seni bela diri yang diciptakan sendiri? Lupakan saja, ngapain repot-repot dengan begitu banyak hal. Keesokan harinya, terus tantang Qiling Hai. Matahari bersinar cerah di pagi hari, dan dengan datangnya musim dingin, udara terasa sangat dingin. Li Zhengli, yang menjaga gerbang Qiling Hai, juga mengenakan mantel bulu, sejenis mantel kulit beruang, dan bau amisnya sudah tercium dari kejauhan. Ia memegang sebuah labu anggur di tangannya, dengan 2 labu tergantung di pinggangnya. Ia telah minum dan bersenang-senang sepanjang hari. Ketika melihat saya datang, ia segera menyalakan kayu bakar di bawah sup penyembuh dan berkata sambil tersenyum, Qiling Hai tingkat 6, apakah kau yakin bisa melewatinya? Saya mengangguk dan tersenyum baiklah, mari kita coba dulu. Pergi. Ada rasa saling menghargai di antara para praktisi spiritual yang kuat, jadi Li Zhengli dan saya langsung cocok, dan tidak ada rasa jijik antara kami dan para pemurni senjata. Ini mungkin juga menegaskan pepatah bahwa burung yang sama bulunya akan berkumpul bersama. Orang yang berpikiran terbuka juga suka berteman dengan orang yang berpikiran terbuka. Meskipun Li Zhengli dan saya tidak bisa disebut teman, hubungan kami jelas tidak buruk. Sikat. Memasuki ruang roh senjata, sosok ilusi lelaki tua roh senjata itu mengembun dan berkata, apakah kau ingin segera menantang level ke-6? Baik, senior. Kabut mengepul, dan sosok-sosok terbang di antara kabut. 6 burung roh muncul lagi, tetapi kali ini aku sudah siap. Aku meluncurkan medan es tepat ketika burung-burung roh belum sepenuhnya terbang. Kemudian, tentakel es muncul dari es dan menari-nari di udara. Tentakel es beregenerasi di atas tentakel es, terbang semakin tinggi dengan suara puff-puff. Apa-apaan ini, banyak sekali. 6 burung roh agung itu tak terkalahkan. Trik remeh seperti ini sungguh tak layak disebut. Wah, kamu cari mati. Mereka mulai meludah, dan semburan api keluar bagai kilat. Aku menghindar dengan tergesa-gesa, sambil memusatkan pikiranku untuk mengendalikan tentakel es agar terus berevolusi untuk kedua kalinya. Tentakel-tentakel yang terjerat itu mulai terjalin satu persatu, dan tak lama kemudian mereka telah dijalin menjadi jaring es raksasa yang menutupi area seluas puluhan meter. Tenggelam, terdengar suara dentuman keras, dan jaring raksasa itu jatuh dengan keras, menindih burung-burung roh bagaikan sangkar burung pipit. Sesaat kemudian, terdengar suara dentuman terus-menerus, dan ke-6 burung terbang itu terjerat erat oleh tentakel dan terhimpit ke tanah. Aku terbang menjauh, cahaya pedang bersinar, dan aku tidak tinggal diam, melainkan langsung menyambut mereka dengan jurus pamungkasku. Ledakan, dentuman, dentuman. Suara itu terus berlanjut satu demi satu. Kekuatan penghancur Bingpo Xing He Zhan tak terhancurkan. Bahkan burung-burung roh ini, yang kekuatannya sebanding dengan alam Tianyu, tak mampu melawan. Mereka hancur berkeping-keping satu persatu, menjadi makhluk roh senjata yang melayang di angkasa. Tepat setelah aku membasmi burung roh ke-6, roh senjata tua itu muncul kembali, dengan raut wajah damai. Ia tersenyum dan berkata, anak muda, selamat telah menembus level ke-6, tetapi level ke-7 Qiling Hai jauh di luar jangkauanmu. Jika kau menantangnya,
nyawamu akan terancam. Maukah kau melanjutkan? Ingin. Mataku bertekad bulat. Aku datang ke sini hanya untuk lulus ujian Killing Hai. Jika aku menyerah di saat-saat terakhir karena takut mati, aku mungkin akan ditertawakan oleh Suster Suanyin. Kalau begitu, ayo berangkat. Ada kilatan cahaya di depan mataku, lalu rasanya seluruh angkasa bergerak. Pemandangan di sekitarku terus berubah, dan aku melihat hamparan hutan. Pepohonan di hutan itu berbeda dari yang ku kenal, tetapi ada beberapa kesamaan. Ada juga beberapa binatang buas yang menakjubkan. Untuk sesaat, aku terpesona. Itu pohon maple. Aku belum pernah lihat pohon maple setinggi itu, dan daunnya runcing sekali. Apakah itu banteng jedi? Ya ampun, besar sekali. Tanduknya jauh lebih tajam daripada banteng lain yang pernah kulihat. Bahkan auranya kuno. Enggak, yang itu malah lebih besar lagi. Ya ampun, hampir sebesar gunung. Ini masih banteng jedi, ya. Ada apa dengan ular itu? Kenapa bentuknya agak mirip naga? Ular yang panjang sekali, panjangnya 10 mil. Ketiga perspektif saya benar-benar terbalik. Makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mata saya, dan setelah setiap simpul, mereka akan mengalami perubahan baru, menjadi lebih kuno dan kuat. Mungkinkah ini, atavisme yang legendaris? Mata roh tua itu penuh misteri saat ia tersenyum dan berkata, kau benar. Ini memang kemunduran bagi leluhur kita. Binatang buas zaman dahulu begitu kuat. Banyak dari mereka memiliki garis keturunan kuno, jauh melampaui binatang buas generasi selanjutnya. Anak muda, kebanyakan binatang misterius yang kau lihat memiliki garis keturunan campuran. Yang benar-benar bisa disebut binatang buas atau binatang suci hanyalah beberapa jejak yang dangkal. Kyongki, naga roh api, Del, semuanya masih memiliki beberapa garis keturunan kuno, tetapi hanya sedikit. Selama ribuan tahun terakhir, kekuatan binatang misterius ini telah menurun jauh, jauh dibandingkan dengan leluhur mereka. Aku tak bisa menahan rasa terkejut, lalu berkata, Senior, kau adalah roh artefak. Apakah kau menggunakan kekuatan artefak itu untuk membawaku ke alam atavisme? Ini bukan kemunduran, ini hanya jalan yang terbuka melalui celah-celah waktu. Aku harus memilih binatang buas garis keturunan kuno dengan kekuatan yang sebanding denganmu sebagai lawanmu. Ia tidak akan langsung membasmimu, tetapi tidak akan mudah dikalahkan. Ujian di tingkat terakhir Laut Killing selalu seperti ini. Selama bertahun-tahun, hanya segelintir orang yang mampu lulus ujian ini. Totalnya hanya 2 orang. Saya diam-diam terkejut, sepertinya ada sesuatu yang terjadi. Waktu berlalu begitu cepat, dan bayangan-bayangan raksasa muncul di kedua sisi, termasuk binatang buas sebesar gunung, burung pemangsa dengan rentang sayap puluhan mil, dan ikan raksasa yang dapat menciptakan gelombang setinggi bermil-mil hanya dengan sekali jungkir balik. Seluruh dunia dipenuhi aura kuno yang kuat dan energi yang kacau. Melihat ekspresi gugupku, lelaki tua itu tak kuasa menahan senyum. Nak, siapa namamu? Bu Yixuan. Aku akan mengingatmu. Kamu hebat. Tiba-tiba, pemandangan di kedua sisi berhenti. Pria tua itu menunjuk bayangan hitam besar di sisi gunung dan berkata, lawanmu di level ke-7 ujian ini adalah ini. Aku melihat ke arah itu dan melihat seekor binatang raksasa berbentuk seperti lembu, berkepala seperti harimau, bersayap, dan bertanduk emas besar di dahinya. Bumi berguncang dan gunung runtuh dengan benturan keras, memperlihatkan lapisan mineral dan api di dalamnya. Binatang raksasa itu bahkan berlari di atas lava cair, memperlihatkan keadaannya yang gila. Roh senjata tua itu tersenyum tipis dan berkata, binatang tabrakan gunung adalah makhluk hidup purba yang paling lemah, kira-kira setara dengan kekuatan alam kendali bintang tingkat menengah. Aku akan mengekstrak garis keturunannya dan mengintegrasikannya ke dalam makhluk hidup roh senjata. Ia akan segera menjadi lawanmu. Sekarang, bersiaplah untuk bertempur. Berdengung. Sebuah kekuatan besar turun, dan seluruh orang itu tampak terkoyak, dan seketika kembali ke ruang roh senjata. Kabut mengepul di depan, dan sosok agung perlahan terbentuk. Itu adalah monster penghancur gunung yang telah menyusut banyak, tetapi auranya yang ganas dan kuat masih ada, sungguh mengerikan. 260.